Ah, sambut tiga putri suci lembah penguasa obat. Naga turun ke dunia, mata emas dewa memang ada di sini. Katakan, apakah di panti asuhan kalian ada anak dengan pupil emas? Iya, ada anak seperti itu. Dia adalah putra suci lembah penguasa obat yang hilang. Jika ada sedikit kesalahan, kamu akan mati. Ah, silakan. Berhenti! Pupil emasnya, apakah mata ini memang sejak lahir? Ah, iya, ini memang sejak lahir. Bagus, kamu adalah adik kecilku. Aku jadi putra suci. Kenapa langit jadi gelap? Cepat lihat, itu naga ungu. Dokter, tanganku, aku merasa sangat tidak enak. Suamiku tidak di rumah sepanjang tahun. Setiap malam aku kesulitan tidur, bergolak tak tenang. Biarkan aku berikan obat penenang. Bagaimana? Dokter, bagaimana kalau kamu pulang bersamaku malam ini? Bantu aku dengan baik. Periksa dan obati sampai sembuh total. Sayang, Suamiku, ada apa? Wah, Nona ini meminta saya tolong bantu dia urusan satu. suamiku, dokter itu mengasihi semua orang. Dia datang jauh-jauh ke sini. Kalau kamu bisa bantu, ya bantu saja dong. Oh, Nona, apakah kamu tidak lelah terus-terusan seperti ini? Kalau capek, aku buatkan air untukmu. Ah, tidak perlu. sayang, lihat, apakah aku baik? Jika tadi aku tidak di sini, apa kamu sudah mau membelinya? Obat sampai sembuh total. Tidak mungkin, tidak. Yuru, kemari. Yuru, penyakitmu kambuh lagi ya? Aku tidak apa-apa. Ini penyakit lama saya. Aku istirahat sebentar saja akan membaik. Sudah bertahun-tahun ini kamu bersusah payah. Dulu ketika saya diusir dari panti asuhan. Kamu yang menyelamatkan dan merawat saya. Kita adalah suami istri, kita sudah menjadi satu sejak awal. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Selama bertahun-tahun saya belajar kedokteran sendiri, sudah cukup berhasil. Penyakit jantung bawaanmu, saya sudah yakin 100% bisa menyembuhkannya. Saat ini hanya kekurangan satu bahan obat saja. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar, obat-obatan lain sudah semuanya disiapkan. Saat ini hanya kurang satu ginseng 1000 tahun sebagai pengantar obat. Ginseng 1000 tahun itu sangat langka, bahkan jika ada yang mau jual. Harganya pasti selangit, mana bisa kami beli? Gak usah beli. Ada yang kasih. Kompetisi Raja Obat udah berjalan sebulan. Sang pangeran sebagai juara bertahan belum pernah kalah, lembah Raja Obat. Udah umumkan naikin hadiah, siapa yang bisa kalahin sang pangeran? Bakal dapat satu ginseng 1000 tahun. Cici curiga kalau sang pangeran Wang Teng sekarang. Bukan adik sejati? Sebelum wafat, Shifu bilang, Adik kecil punya mata dewa, bakat luar biasa. Tapi Wang Teng selama ini, kemampuannya biasa aja. Mata dewa emasnya belum bangun juga. Dia cuma andal obat ajaib buat ngobatin, kalau obat-obat ajaib itu habis, dia bahkan lebih buruk dari tabib biasa. Jadi lo adain kompetisi ini buat mastiin lagi? Nggak mungkin. adik cuma agak malas main aja sehari-hari. Sampai hilang keahliannya, lagian dia begitu tampan. Mana mungkin bukan sang pangeran? San Shimei, kenapa lo begitu bela dia? Aku nggak. Aku cuma ngomong jujur aja. Di tempat lomba, ada orang ngaku mau kalahin sang pangeran. Ambil ginseng 1000 tahun. Berani banget ngomong, pangeran siapa ini? Kayaknya bukan anak bangsawan, dan dia buta lagi. Buta? Nak, pulang ke keluarga Xiao sama ayah. Pulang ke keluarga Xiao buat apa? Aku udah diusir sama keluarga Xiao. Buat apa pulang lagi? Nikah sama Huang Xihai? Ayah juga nggak ada pilihan. Si bos Huang minta nikah sama lo, kalau lo nolak, dia bakal tarik investasi, keluarga Xiao hancur. Ayah juga masuk penjara. Apa? Nikahlah, tolong selamatkan keluarga Xiao, selamatkan ayah. Enggak. Hidup mati aku milik Lin Chen. Kalian nggak bakal menang lawan Huang Xihai. Kalau lo nggak setuju, dia nggak bakal lepasin Lin Chen. Antar Huang Xihai. Lo tahu sifatnya. Hai. Lihat kondisi lo gini, cuma bikin susah Lin Chen. Dan keluarga Xiao, pertimbangkan baik-baik. Benar. Aku cuma bikin susah Lin Chen.
Daripada gini, lebih baik. Saya mau 1 juta. Hei, si buta busuk, sekali lagi kukatakan padamu. Ini bukan tempatmu, jangan salahkan aku kalau aku tak sopan padamu. Kebetulan, aku juga mau ulangi. Hari ini aku datang ke sini untuk menantang Santo, kalian dengan ilmu pengobatan. Hanya dengan itu, Napasmu sangat bau. Hati panas naik. Badan berkeringat, pasti ginjalmu lemah banget. Sering merasa rendah diri, kan? omong kosong. Jangan buru-buru. Benar atau salah nggak penting. Aku paham, sebagai pria. Begini, aku kasih resep obat dulu. Kamu pulang dan rawat diri dulu. Bualan. Kau. Aduh, Gak usah sungkem gitu dong. Hei, bocah sialan, kau cari mati. Berhenti. HM. Hormat pada Dewi. Hei, si buta, lihat Dewi. Kenapa kau belum bersujud? Lupa kau buta. Nggak bisa lihat apa-apa. Hei kau. aku bilang, aku mau tantang Santo. Santo bisa kau tantang? Kau cuma si buta biasa. Kalau mau tantang Santo, harga diri Santo mau ditaruh di mana? Usir dia. Tanda mata dewa emas? Bagaimana mungkin? Apa mataku salah lihat? Tunggu. Siapa gurumu? Aku yatim piatu, besar di panti asuhan Yuncuan. Ilmu pengobatanku, belajar sendiri semua. Panti asuhan Yuncuan? Senior, orang rendahan. Nggak perlu bicara banyak. Usir saja. Tidak, dia boleh tantang Santo. Si buta ini mau tantang Santo. Bukannya menghina Santo? Aturannya juga nggak bilang. Buta nggak boleh tantang Santo. Dengar senior, kalau nggak kasih dia tantang, nanti kabarnya. Santo kita takut padanya. Baik, kalau mau tantang Santo, kau harus lulus ujianku dulu. Senior, aku yang akan menantangnya. Hanya yang lulus ujianku, baru berhak tantang Santo. Dewi mau uji aku apa? Mengenal obat. Ini ramuan penurun panas racun, resep rahasia. Kakak senior pertamaku, kalau kau bisa kenali semua bahan obat di dalamnya, kau lulus ujian. Gimana? Sudah bisa kenali? Apa? Satu bahan pun nggak bisa? Nggak apa-apa. Lagi pula, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan sulit ditemukan di dunia ini. Kamu, tabib jalanan, belum pernah melihatnya. Itu wajar saja. Lin Chen, kamu kalah. Kamu sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menantang putra suci kita. Ayo, usir dia keluar. Jika kalian ingin menggunakan obat ini untuk menetralkan racun dan panas dalam, maka reputasi lembah raja obatmu tidak akan bisa dipertahankan lagi. Orang buta ini sombong sekali. Resep ini adalah resep rahasia milik kakak seniorku. Resep rahasia khusus, mana bisa merusak reputasi. Benar, jika tidak dijelaskan dengan jelas, hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika saya tidak salah menebak, di dalam obat ini seharusnya ada zuolongpan, kotoran kelelawar malam, rumput patah usus, bunga higanbana, dan cengkeh. Lumayan pintar, semuanya benar. HMPH, walaupun dia benar, lalu apa? Berani tidak hormat pada kakak seniorku. Dari lembah raja obat, itu sudah pantas mati. Aku juga ingin tahu, apa yang salah dengan kelima obat ini untuk menetralkan racun panas? Kelima obat ini memang bisa menetralkan racun panas. Tapi ada satu syarat, yaitu cengkeh di dalamnya. Harus menggunakan cengkeh betina. Sedangkan di dalam ramuan ini, cengkeh yang digunakan adalah cengkeh jantan. Cengkeh jantan jika bertemu, zuopanlong dan rumput patah usus tidak hanya tidak bisa menetralkan racun panas, malah akan memperparah racun panasnya. Jika pasien meminumnya, racun panas akan segera kambuh. Pada saat itu, reputasi lembah raja obat kalian, mana mungkin tidak hancur? HMPH, omong kosong. Resep rahasia ini milik kakak seniorku. Resep khusus. Lagi pula kamu bahkan tidak melihatnya. Gimana bisa membedakan jantan dan betina? Walaupun saya tidak bisa melihat, tetapi alam semesta memiliki yin dan yang. Makhluk hidup memiliki jantan dan betina. Manusia saja dibedakan pria dan wanita. Cengkeh, mengapa tidak bisa dibedakan jantan dan betina? Panggilkan orang yang merebus obatnya. HMPH, obat ini kamu yang rebus? Ya, Putri Suci. Cengkeh di dalam ini, kamu pakai yang jantan atau betina? Lapor Putri Suci yang jantan. Ini tidak mungkin. Aku sudah mengingatkanmu. Resep ini hanya boleh pakai cengkeh betina. Mengapa tidak kamu ikuti? Saya pikir sama-sama cengkih, efeknya seharusnya tidak beda. Ayo, bawa dia pergi. Beri hukuman sesuai aturan. Putri Suci, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Terima kasih Tuan Lin, telah mencegah nama baik lembah raja obat rusak. Kamu bisa menantang putra suci kami. Panggilkan putra suci. Tunggu, kakak senior. Barusan adalah kesalahan murid obat, jadi hasil pertandingan tidak sah. Bagaimana? Apakah Putri Suci mau ingkar janji? Akulah putri suci, aku yang berkuasa. Sanmei, kakak. Tidak, aku masih harus mengujinya sekali lagi. Lin Chen ini agak aneh. Lebih baik biarkan Sanmei mengujinya sekali lagi. Mata buta, berani terima tantangan? Tentu, silakan ujian, Suci. Baik. Kali ini, aku uji kamu.
Mengukur nadi dengan benang. Mulai. Sudah ketemu? Kali ini lihat kamu menang. Pasien ini, kondisi nadi apa? Pasti tak bisa ketemu. Menyerah saja. Kalah sama San Suci dari lembah Raja Obat ini. Tidak memalukan. Pergi. Ini tanda Golden Divine Pupil. Jangan-jangan, dulu ada 2 Golden Divine Pupil? Mustahil. Golden Divine Pupil cuma 1. Antara dia dan Pangeran Suci. Pasti 1 palsu. Aku ketemu. Ini nadi kehamilan. Apa? Kehamilan? Yakin? Yakin? Nadi kehamilan. Bahkan kembar. Hahaha, kakak, dengar? Dia bilang aku hamil, bahkan kembar. Hahaha, aku terlalu khawatir. Kalau dia benar punya Golden Divine Pupil, mana mungkin bisa dibilang kayu hamil? Kenapa? Apa aku salah? Salah. Buka matamu. Lihat baik-baik apa yang kamu periksa. Oh, lupa. Kamu buta, tak bisa lihat. Haha, baiklah, aku kasih tahu. Yang kamu periksa cuma kayu kering. Kayu kering mana mungkin hamil? Lin Chen, kamu kalah. Siapa bilang kalah? Pinjam pisau. Untuk apa? Membuktikan kayu ini hamil. Memang tak menyerah sampai lihat peti mati. Hamil atau tidak, belas saja. Baik, aku penuhi. Aku mau kamu kalah puas. Bawa pisau. Hati-hati, jangan potong kakimu. Ada kepompong. Kayu ada kepompong. Benar hamil? Mustahil. Ukur nadi dengan benang. Mana mungkin tahu ada kepompong? Fakta di depan mata, masih mau mengelak? Lin Chen, kamu memang ada caranya. Tunggu, aku panggil Pangeran Suci. Dia pasti Golden Divine Pupil bawaan lahir. Kalau tidak, mustahil dia punya kemampuan seperti itu. Tapi kenapa dia bisa menjadi buta? Mungkinkah? Siapa yang berani menantangku, Pangeran Suci ini? Oh, ternyata seorang buta. Buta. Apa buta tidak boleh menantang? Aku adalah Pangeran Suci Lembah Raja Obat, mana mungkin bertanding dengan buta rendahan seperti kamu? Cepat pergi. Adik seperguruan. Dia juga berasal dari panti asuhan Yunchuan. Mungkin kalian malah saling kenal. Panti Asuhan Yunchuan? Siapa namamu? Dia Lin Chen. Lin Chen? Kau ternyata belum mati. Kau kenal aku? Siapa kau sebenarnya? Dia adalah Pangeran Suci kami dari Lembah Raja Obat, Wang Teng. Wang Teng? Jadi kau yang jadi Pangeran Suci Lembah Raja Obat? Kalian saling kenal? Tentu saja kami kenal. Dialah yang mencongkel mataku, membuatku menjadi seperti sekarang ini. Sementara dia, dengan mata dewa emasku, menjadi Pangeran Suci kalian. Omong kosong, mata dewa emasku ini memang bawaan lahir. Jangan coba-coba memfitnahku di sini. Kakak seperguruan, mata dewa emas bukan hal biasa. Mana mungkin mudah dicangkok. Menurutku dia cuma ingin memfitnah Pangeran Suci Lembah Raja Obat untuk menghancurkan nama baik kita. Betul, sejak kecil sifatnya sudah buruk, suka menuduh orang, suka buang sampah sembarangan. Di panti asuhan, semua orang benci dia. Tak disangka sampai sekarang sifat burukmu tak berubah. Orang berhati busuk seperti ini harus diusir dari Lembah Raja Obat. Selamanya dilarang menginjakkan kaki di wilayah Lembah Raja Obat. Lin Chen, masih ada yang mau kau katakan? Aku, selama bertahun-tahun ini aku belajar pengobatan sendiri. Sudah ada sedikit kemajuan. Untuk penyakit jantung bawaan, aku sudah punya keyakinan penuh. Obat-obatan lain sudah siap, saat ini hanya butuh sebatang. Ginseng 1000 tahun sebagai bahan pemandu. Tak ada yang perlu dikatakan lagi. Aku datang hari ini hanya untuk mendapatkan ginseng 1000 tahun itu. Kau si buta busuk berkelakuan rendah. Aku, sang Pangeran Suci ini, tidak menerima tantanganmu. Tidak menerima? Kurasa kau cuma takut saja. Jika tebakanku tidak salah, kau sepertinya belum membangkitkan mata dewa emas itu. Hahaha. Barang curian tetaplah curian, akan pernah jadi milikmu sendiri. Ilmu pengobatan orang ini sangat dalam dan tak terduga. Masalah mata dewa emas adik seperguruanku. Banyak yang meragukan, lebih baik kita adu mereka. Adik, dia lolos ujian kakak San. Kamu harus terima tantangan. Adik, kau adalah putra suci. Mata emas ilahi bawaan lahir, masa takut sama dia? Orang buta? Betul. Dulu aku bisa menginjaknya. Hari ini juga bisa. Baik, aku terima tantangannya. Tapi aturan pertandingan, harus aku yang tentukan. Asal bisa dapat ginseng 1000 tahun. Kalau gitu kita adu akupuntur. Siapa yang jurusnya lebih tinggi?
Dialah pemenang. Lin Chen, berani terima? Adik memang cerdik. Orang buta, mata saja tak punya. Mau tusuk dari mana? Adik matanya tak bisa lihat. Bagaimana mau adu akupunktur? Tak bisa yang mengaku kalah. Lagi pula, dia sendiri yang bilang tadi, apa yang mau diadu terserah aku. Bagus juga. Adu akupunktur lebih mudah mengamati keadaan tanda mata emas ilahinya. Baik, adu akupunktur. Hari ini Putra Suci akan tunjukkan 13 jarum penghidup kembali. Lihat saja bagaimana kau menghadapinya. Jangan, adik. 13 jarum penghidup kembali adalah jurus tingkat 7. Kau belum bangunkan mata emas ilahi. Jangan sembarangan gunakan. Nanti kena serangan balik. Siapa bilang aku belum bangunkan mata emas ilahi? Hebat. Mata emas ilahi adik akhirnya bangun. Adik, kenapa tiba-tiba bisa bangunkan mata ilahi? Harus berterima kasih padanya. Kalau bukan dia tantang aku, pacu potensiku, mungkin sampai sekarang aku belum bisa bangunkan mata emas ilahi. Kau memang pembawa keberuntunganku. Hahaha. 13 jarum penghidup kembali. Bangkit. Memang jurus tingkat 7. Bisa hidupkan yang mati, ternyata bukan rumor. Adik benar-benar hebat. Setelah jurus ini muncul, siapa lagi di dunia ini yang bisa menyainginya? 13 jarum penghidup kembali, jurus tersulit di tingkat 7. Kalau mau menang aku, kecuali pakai jurus tingkat 8 yang lebih tinggi. Kurasa dia orang buta, mungkin titik akupunktur saja tak temukan. Apalagi jurus tingkat 8. Lin Chen, mengaku kalah saja. Pengobatan Yongwah beberapa tahun terakhir merosot. Sudah lama tak dengar ada yang bisa gunakan jurus tingkat 8. Penampilanmu tadi sudah sangat memukau. Mengaku kalah sekarang tak memalukan. Lin Chen, bukankah kau mau ginseng 1000 tahun? Sekarang juga berlutut, ketuk kepala 3 kali. Mungkin aku bisa pertimbangkan, berikan 1 gratis. Adik kecil, kau terlalu baik hati. Cepat berlutut di hadapanku. Bukankah itu hanya teknik akupunktur tingkat 8? Siapa bilang aku tidak bisa? Kau bicara mudah, teknik tingkat 8 butuh tenaga dalam untuk menggerakkan jarum. Tanpa kekuatan mata emas suci, mustahil dilakukan. Apalagi kau, seorang buta, HMPH. Sang pangeran hanya minta kau bersujud 3 kali, itu sudah untung. Maaf, lututku keras sejak kecil, tak bisa berlutut. Sudah kukatakan. Aku akan kalahkan dia dengan terang-terangan, dapatkan ginseng 1000 tahun. Lin Chen, apa kau tak paham bahasa manusia? Kau tak punya mata emas suci. Bagaimana mungkin bisa gunakan teknik tingkat 8? Kesabaranku terbatas, hitungan ketiga, kalau tak berlutut sekarang, kau tak akan ada kesempatan lagi. Tak tahu diri, sok tinggi hati. Kalau masih tak mau berlutut, benar-benar tak ada kesempatan lagi. Aku sudah kasih kesempatan, tapi kau tak bisa memanfaatkannya. Kau sendiri yang menolak. Pergi, ingat mulai sekarang. Kau hanya pantas merangkak di tanah, memandangku dari bawah, HMPH. Siapa bilang tanpa mata emas suci? Aku tak bisa gunakan teknik tingkat 8? Mata ungu emas tidak bisa? Dia benar-benar tumbuh mata ungu emas. Bagaimana mungkin? Aku sudah mencongkel matanya. Bagaimana bisa tumbuh lagi? Mata ungu emas, belum pernah dengar, sepertinya lebih hebat dari mata emas suci adik kecil. Aku juga belum pernah dengar sebelumnya. Memang dunia luas, penuh keajaiban. Mata ungu emas apa itu? Menurutku dia mutasi genetik. Matanya cuma buat menakut-nakuti saja. Viking, bagaimana pendapatmu? Masih ada keraguan? Jangan putuskan dengan gegabah. Kau memfitnah dan menuduh. Memfitnah lembah raja obat dan pangeran kami. Hukuman tambah. Lin Chen, kenapa pura-pura buta? Menuduh sang pangeran. Aku tidak menuduhnya. Waktu kecil, matanya dicongkel olehnya, dan mata ini tumbuh kemudian. Masih membela diri. Kakak, jangan lagi berbaik hati padanya. Orang ini harus dihukum berat kalau tersiar kabar. Nanti lembah raja obat dianggap lemah. Kalian boleh tak percaya, aku tak mau banyak menjelaskan. Aku datang hari ini cuma untuk ambil ginseng 1000 tahun. Wang Teng, apa benar asal aku? Bisa tunjukkan teknik tingkat 8, kau akan mengaku kalah. Dan beri aku ginseng 1000 tahun? Bagaimana kalau mata ungu emasnya benar? Lembah raja obat janjinya berharga. Asal kau bisa lakukan. Ginseng berusia 1000 tahun, pasti akan saya serahkan dengan kedua tangan. Ini bagus sekali. Bisa mengamati dengan cermat, apakah mata dewa ungu emasnya asli. Kakak senior. Adik junior, itu adalah teknik akupuntur tingkat 8, bahkan kakak senior utama pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin seorang tabib keliling seperti dia bisa melakukannya? Kalau kamu benar-benar bisa mempraktikkan teknik akupuntur tingkat 8, ginseng berusia 1000 tahun ini akan saya serahkan sendiri. Baik. Ghost Gate Hirte Needless, silakan beri petunjuk.
Ini adalah teknik akupuntur tingkat 8 asli yang sudah lama hilang, tidak disangka. Hari ini malah bisa melihatnya. Bagaimana mungkin ini? Ini tidak mungkin. Dia tidak punya mata dewa emas. Bagaimana mungkin dia bisa mempraktikkan Ghost Gate Field and Needless tingkat 8? Tidak, aku tidak mengaku. Aku tidak mungkin kalah. Aku juga tidak boleh kalah. Cukup, adik junior. Jangan lupa, kamu adalah pangeran suci lembah Raja Obat. Kalau bertaruh, harus menerima kekalahan. Kalau punya kemampuan, lain kali menangkan kembali saja. Maaf, kakak senior utama, aku kehilangan kendali. Hutang ini, cepat atau lambat akan kubayar berlipat ganda. Yang berhutang padaku. Aku juga pasti akan membuatmu membayar berlipat ganda. Adik junior. Mata dewa emas adik junior sudah bangkit. Ini menunjukkan identitas adik junior tidak ada kesalahan. Tapi mata dewa ungu emas ini, bagaimana kita harus menanganinya? Terus pantau mereka. Aku rasa Lin Chen tidak berbohong. Tapi, ini menyangkut masa depan lembah Raja Obat, identitas pangeran suci. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Berita tentang adik junior kalah dari Lin Chen. Blokir sepenuhnya. Umumkan keluar bahwa adik junior menang semua pertempuran. Lin Chen, suatu hari nanti, aku akan mencincangmu berkeping-keping. Adik junior. Kakak senior, mataku, apakah aku akan segera buta? Tidak akan, tidak akan. Mata dewa emas, toh bukan milikmu sendiri. Sekarang kamu memaksakan kebangkitannya, malah akan menyebabkan efek balik. Lama-kelamaan, memang mungkin bisa buta. Tidak, aku tidak bisa buta. Kakak senior pasti punya cara untuk menyelamatkanku, ya? Aku tidak boleh buta. Aku masih ingin menjadi ketua lembah Raja Obat. Bukan tidak ada cara. Cara apa? Bukankah Lin Chen tumbuh sepasang mata lagi? Dan sepertinya lebih hebat dari mata dewa emas. Maksudmu, cungkil lagi miliknya dan ganti dengan milikku? Benar. Tapi, sekarang waktunya belum matang. Kita masih perlu menunggu sebentar lagi. Hahaha. Lin Chen, seluruh hidupmu hanya bisa membantu saya meraih kemenangan. Yuru, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Sekarang mata saya sudah sembuh, dan saya juga mendapatkan ginseng 1000 tahun. Pasti bisa menyembuhkanmu. Yuru. Suamiku, aku baru-baru ini harus pergi keluar kota sebentar. Pakaianku ada di tempat biasa. Pakaian ganti ada di lemari sebelah kiri. Di dalam biji cooker, aku sudah memasak iga babi kesukaanmu. Oh iya, tidurlah lebih cepat malam ini. Spray dan sarung bantal sudah aku ganti semua. Suamiku, di sebelah kiri meja, aku tinggalkan sebuah kartu. Ada sedikit uang di dalamnya, passwordnya adalah tanggal lahirmu. Suamiku, tunggulah aku pulang dengan baik ya. Tidak benar. Wah. Memang pantas menjadi wanita cantik terkenal dari Yunzhou. Tuan Huang benar-benar beruntung. Memang pantas buatku, Huang Xihai. Wanita yang aku pilih. Memang tidak biasa sekali. Kak, Tuan Huang sedang memujimu loh. Jika kamu mau menikah dengan Tuan Huang, itu adalah keberuntunganmu. Keluarga Xiao kami semua berharap dapat ditolong oleh Tuan Huang. Yuru, kamu harus bijak ya. Kamu yakin bisa menyembuhkan aku? Tentu saja, aku sudah memanggil putra suci dari lembah Raja Obat. Apapun jenis penyakitnya, pasti bisa disembuhkan. Lama ada uangnya, kamu pernah janji padaku. Membeli Lin Chen 100 juta. Oh, maksudmu mantan suami buta itu? Ku beritahu kamu. Kamu sekarang adalah wanitaku. Bicara seperti itu membuatku marah. Apa bagusnya si buta itu? Sampai sekarang pun, kamu masih memilikinya. Dulu kamu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga demi dia satu kali. Apakah kamu mau mengulangi kesalahan yang sama lagi? Berikan dia 100 juta. Biarkan dia hidup nyaman sepanjang sisa hidupnya. Ini adalah janjimu padaku. Berani mengabaikanku, aku katakan sekali lagi padamu. Kamu sekarang adalah wanitaku, tidak boleh ada pria lain di hatimu. Aku sangat jelas sekarang, ini hanya sebuah transaksi belaka. Meskipun kamu mendapatkan tubuhku, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan hatiku. Mendapatkan hatimu ya? Sebenarnya yang paling kuinginkan adalah mendapatkan dirimu. Ayo, sekarang kita masuk kamar pengantin. Tuan Huang, ini, diam kamu. Aku bisa membuat perusahaan keluarga Xiao kamu hidup. Dan aku juga membuatnya hancur sekali lagi. Yuru sudah jadi wanita kamu. Kapan kamu mau menggelar malam pernikahan? Itu semua terserah Tuan Huang dong. Xiao Qiang, cepat antar Tuan Huang dan kakakmu ke kamar pengantin. Tuan Huang, lewat sini, silakan lewat sini. Kamu tidak mau pergi? Apakah kamu percaya aku akan menangani kamu di sini saja? Hahaha, kalian ingin melihat pengantin wanita menanggalkan pakaiannya tidak? Ingin. Tuan Huang sangat murah hati. Kamu selalu mendukung saya dimanapun. Aku belum lihat nih.
Aku bicara nih Yuru. Berani memukuku? Bagus, lepaskan. Lepaskan pakaianmu sekarang juga untukku. Kalian masih mau melihat enggak? Ah, nggak mau. Ku dengar ya, jangan minta malu sendiri. Kamu masih harus menunggu saya mengobati kamu. Kalau tidak diobati gimana? Aku sudah lama tidak mau hidup lagi. Uang 1 juta dari Lin Chen. Kamu tidak mau lagi ya? Lakukan segera seperti yang aku katakan. Jika tidak, kamu tidak akan dapatkan 1 sen pun. Kamu yakin mau memberikan 1 juta? Beri dong. Lepaskan pakaianmu. Lin Chen, maafkan aku. Bukannya aku suruh kamu tunggu aku di rumah? Kenapa kamu datang ke sini? Matamu. Ah, siapa ini? Bukankah ini si buta? Matanya. Lin Chen. Matamu sudah sembuh? Mataku sudah sembuh. Tidak mungkin kan, dia kan sebelumnya buta. Kehilangan kedua mata bisa tumbuh lagi, ini terlalu tidak masuk akal. Mulai hari ini, aku akan lindungi kamu seumur hidup. Ayo, kita pulang. Tunggu sebentar. Ini mantan suamimu yang buta kan? Kukatakan padamu. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Yuru. Awalnya aku mau cari kamu setelah selesai acara pernikahan. Siapa sangka kamu sendiri yang datang kemari. Orang-orang. Tuan Huang, mau dibunuh atau dipotong apapun terserah kamu. Uangnya aku tidak mau, lepaskan Lin Chen. Membunuhmu? Bagaimana aku tega? Aku loh sudah cari orang untuk mengobati kamu. Dan itu juga dengan biaya yang sangat mahal loh. Putra suci lembah Raja Obat. Wang Teng, dia itu cuma kalah dari aku doang. Putra suci lembah Raja Obat saja kalah olehmu? Kamu terlalu banyak bohong deh. Udah jangan bohong lagi. Lembah Raja Obat adalah pusat tertinggi pengobatan. Putra sajinya bahkan punya ilmu pengobatan yang sangat hebat. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Terlalu sombong. Dia? Mungkin bahkan belum pernah mendengar lembah Raja Obat. Kakak lihat kan? Orang seperti ini. Untuk apa kakak pertahankan dia? Apalagi alasanmu? Untuk tidak memilih bos uang kita? Hah? Kalau aku benar-benar mengalahkan Pangeran Suci Lembah Raja Obat, bagaimana? Kalau begitu, aku akan memutuskan sendiri untuk menikahkan kakakku denganmu. Aku pasti tidak akan menghalangimu pergi. Tapi kalau kau bohong, kau harus berlutut dan mengaku kalah pada kami. Baik. Sepakat. Lin Chen, jangan bertaruh dengannya. Meski matamu sudah sembuh. Tapi dia tetap Pangeran Suci Lembah Raja Obat, dan dia punya mata dewa. Bagaimana mungkin kau bisa menang? Pernah dengar tentang orang yang berbakat luar biasa? Seperti tabib suci zaman kuno, bisa menguasai sendiri. Sepertinya pernah dengar, tapi itu cuma legenda. Bukan legenda. Aku adalah orang seperti itu. Tabib suci zaman kuno pun hanya punya mata dewa emas. Sedangkan mata dewa emas unguku belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan terulang lagi. Bahkan dalam ilmu pengobatan tak tertandingi. Omong kosong. Bohongi kakakku mudah. Tapi bisa bohongi aku? Kau bilang Pangeran Suci kalah padamu? Tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, berlututlah, sujud, dan akui kekalahanmu. Buktinya ini. Sebuah kotak usang? Apa artinya itu? Lihat baik-baik. Apa isinya? Ginseng usang? Lalu apa artinya itu? Ini. Apakah ini ginseng 1000 tahun yang jadi hadiah lomba Raja Obat? Sepertinya asli. Aku pernah lihat. Benar. Dengan benda ini, bisa dibuktikan. Kalau Pangeran Suci Lembah Raja Obat adalah pecundangku. Hanya dengan mengalahkan Pangeran Suci dalam ilmu pengobatan, baru bisa dapat ginseng 1000 tahun ini. Tidak mungkin. Lin Chen, tak kusangka kau benar-benar berhasil. Dengan ginseng 1000 tahun ini, aku bisa menyembuhkanmu. Aku tidak percaya. Ilmu pengobatan Pangeran Suci luar biasa. Dia ditantang ratusan kali selama sebulan, tak ada yang bisa menang. Kenapa kau bisa mengalahkannya? Lalu, dari mana ginseng 1000 tahun ini berasal? Kau kalah. Yuru, ayo kita pergi. Dia bahkan bisa kalahkan Pangeran Suci. Bukankah itu berarti dia tabib terhebat di dunia? Wah, menantu baik. Sudah datang, kenapa buru-buru pergi? Susah-susah datang, tinggal beberapa hari lagi lah. Yuru, dulu semua salah bibik. Jangan disimpan di hati, ya? Ibu, ini ngapain sih? Diam, dia bahkan bisa kalahkan Pangeran Suci. Apa masih tidak layak? Kita bawa, ya? Keluarga Xiao ini dapat harta karun. Ada orang sehebat ini jaga. Pasti keluarga Xiao bakal bangkit. Tapi entah, dia mau maafin keluarga Xiao enggak? Bentar. Berita terbaru, turnamen arena Lembah Raja Obat. Selesai sukses. Pangeran Suci menang terus sebulan. Tantang 100 pertarungan, tak pernah kalah. Lin, lu bilang, Pangeran Suci itu bekas lawan lu? Terus ini gimana? Oh, ternyata bohong. Pangeran Suci nggak pernah kalah. Memang dia tak terkalahkan. Waduh, hampir aja tertipu sama dia. Dasar si buta bangsat. Berani banget nipu kita. Kan gue bilang, ilmu pengobatan Pangeran Suci itu luar biasa. Masa ia kalah sama lu? Fitnah Pangeran Suci, bikin-bikin cerita.
Nekat juga lu ya. Aku nggak ngibul. Aku emang ngalahin pangeran suci kalian. Cuma mereka nggak berani ngomong aja. Omong kosong. Berita udah nyebar, pangeran suci tak terkalahkan. Lu masih ajang les. Males gue jelasin. Pokoknya gue udah ngalahin pangeran suci kalian. Percaya nggak percaya? Yuru, ayo kita pergi. Masa beraninya menista nama baik pangeran suci? Hari ini lu nggak bakal bisa pergi. Lu mau apa? Hancurin gigi lu, cabut lidah lu. Tunggu pangeran suci dateng. Baru dia dili sama dia. Jangan, Bos Huang. Aku mohon. Kasih dia ampun, ya. Biarin kita pergi. Gini caranya minta ampun? WK. Aku mohon. Mohon kasih kesempatan. Yuru, bangun. Aku bilang beneran. Wang Teng itu emang bekas lawan gue. Wah, berani banget sebut nama asli pangeran suci. Dosa tambah 1. Ayo, hancurin giginya. Cabut lidahnya. Oh, dulu kan buta? Cungkil matanya. Biarin dia tetap jadi buta. Jangan, aku mohon. Lepasin dia. Kita lari. Kejar. Pangeran Suci dan Putri Su Lembah Raja Obat tiba. Pangeran Suci. Huang Sihai, berani banget lu. Aku, Pangeran Suci, udah dateng. Kok nggak buru-buru sambut? Ini Pangeran Suci Lembah Raja Obat. Memang luar biasa. Putri Su juga dateng. Yang mulia Pangeran Suci. Kan ada 2 semut kecil ini yang nista lu? Sedang gue urusin nih. Yang mulia, sabar. Oh, ada hal seperti ini. Ada seekor semut berani yang bilang Putra Suci adalah pecundangnya, sama sekali tidak menghormatimu. Dia bahkan bilang, kamu tidak pantas mengikat sepatunya. Kurang ajar, berani menghina Putra Suci. Putri Suci jangan marah. Ini bukan kata-kataku. Aku cuma menyampaikan kata aslinya. Di mana dia? Bawa aku lihat. Lihat siapa makhluk tak tahu diri itu. Berani meremehkan Putra Suci. Aku. Kamu? Betul, aku. Tapi bukan tak tahu diri. Melainkan punya sepasang mata dewa ungu emas yang lebih kuat darimu. Berani bicara seperti itu pada Putra Suci. Cukup Putra Suci perintah, langsung kami hadapi kamu. Hanya dia. Berani dia perintah? Apa yang tidak berani Putra Suci? Putra Suci, cepat perintahkan. Aku sudah tak sabar ingin bertindak sendiri. Jangan biarkan orang lain tahu kamu kalah darinya. Aku adalah Putra Suci Lembah Raja Obat, pemilik mata dewa emas. Kepandaian pengobatanku tak tertandingi, mana mungkin kalah dari seorang dokter kampung yang tak pantas tampil. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan 13 tus gerbang kematian tingkat 8? Tidak, aku tidak mengaku. Aku pasti tidak kalah, aku tidak boleh kalah. Putra Suci benar-benar kalah? Tidak mungkin. Mungkinkah kepandaian pengobatannya lebih tinggi dari Putra Suci? Sekarang aku juga ragu. Kamu berani merekam. Maaf, sebelumnya mataku tidak bisa melihat, tidak bisa menulis. Jadi terbiasa merekam. Lalu apa? Di sini ada yang lebih seru. Mau dengar? Putra Suci baik hati, melihatnya tidak bisa melihat. Membiarkannya menang sekali. Tapi dia demi menang. Sampai menggunakan cara curang, pura-pura buta, sungguh memalukan. Betul. Putra Suci lengah sesaat, sehingga kamu mendapat kesempatan. Aku ingin bertanding lagi denganmu. Kalau kamu menang, hal hari ini selesai. Tapi kalau kamu kalah, harus segera berlutut, bersujud minta maaf. Dan selamanya tidak boleh sebut lagi kamu pernah mengalahkanku. Berani tantanganku. Baik juga, uji mata dewa ungu emasnya. Apakah benar? Kalau benar, maka... Baik. Mau bertanding bagaimana? Ini racun puncak yang baru kurasakan. Cari seseorang minum. Kalau kamu bisa netralkan, kamu menang. Kalau tidak bisa, kau yang kalah. Baik, aku setuju. Tapi orang yang akan diuji obat ini harus ditentukan olehku. Benar-benar tidak mengalih mengerti. Aku menang sekali karena keuntungan. Sudah berpikir bisa menang lagi. Ini memang tidak ada cara lain. Dia mau tidak mau harus bertaruh, tapi pasti kalah. Haha. Tidak bisa tidak bertaruh, tapi pasti kalah. Hahaha. Menurutku taruhan ini sangat menarik. Bagaimana kalau biarkan Nona Xiao yang mencobanya? Dengan begini kamu bisa berusaha sepenuhnya kan? Betul, kan mereka berdua suami istri yang sangat sayang? Biarkan dia yang mencobanya. Racun ini tidak akan membunuhmu si jalang kecil. Betul Lin Chen, cepat mulai dong. Kami semua sudah tidak sabar menunggu. Begini saja, menurutku itu juga boleh. Bagaimana kalau kamu yang mencobanya sendiri? Kamilah yang paling cocok jadi orang uji coba obat. Beraninya kamu memberiku obat. Ini sudah disetujui oleh Yang Suci. Orang uji coba obat ditentukan olehku. Yang Suci, cepat selamatkan aku. Jika dia yang menetralkan racun untukmu, itu tidak bisa aku yang kalah. Tidak, aku mohonmu. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Racunku hanya punya waktu 3 menit untuk menetralkannya. Jika kamu tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Bahkan bukan 3 menit, meskipun 3 tahun dia juga tidak bisa menetralkannya. Kamu lebih cepat berlutut dan menyerah dengan baik-baik saja. Di hadapan Yang Suci, kamu bukan apa-apa. Sebenarnya aku ingin menyerah. Tapi ada orang yang tidak mengizinkan.
Aku mohonmu, kamu tidak boleh menyerah. Aku salah, aku salah. Lalu bagaimana dengan Yuru? Kamu masih mau menikahinya? Tidak mau menikah lagi. Mulai sekarang dia jadi nenekku. Aku akan menghormatinya, aku tidak mau dia lagi. Lin Chen, racun sudah sampai titik perut. Kenapa kamu tidak cepat tangani? Ini, sudah masuk ke titik energi perut, langkah selanjutnya adalah pembuluh jantung. Nanti, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sepertinya aku harus menyerah saja. Kamu tidak boleh menyerah Tuan Lin. Aku punya cek 1 juta di sini. Jika kamu bisa menyembuhkanku, akan ada hadiah tambahan lagi. Lin Chen, jika kamu bisa menyelamatkannya. Baik. Karena istriku sudah setuju. Baiklah, aku akan mencobanya dengan terpaksa. Lin Chen, racun sekarang. Hanya tinggal 3 jari dari pembuluh jantung, baru mulai menetralkan racun sekarang. Rasanya sudah terlalu terlambat kan? Sepertinya kali ini Presiden Huang pasti mati. Betul sekali. Racun yang suci, apakah orang biasa bisa menetralkannya? Siapa bilang saya butuh netralisir racunnya? Buang langsung saja kan? Lin Chen, kamu sudah membunuh Tuan Huang. Bencana besar, bencana besar. Keluarga Xiao saya sudah diperburuk olehnya lagi. Lin Chen, bagaimana kamu bisa membunuh orang? Tidak, cepat lari saja. Lari? Kau pikir kau bisa lari, Lin Chen? Kau kalah, cepatan berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Mulai hari ini, jangan pernah bilang kau menang melawan saya lagi. Jarum 9 Tian Xuan. Ini tidak mungkin. Apa yang kamu bilang, kakak? Lihat Huang Xihai, dia. Jenis jarum apa ini? Kok saya tidak pernah melihatnya? Jelas dia sudah mati. Kenapa tidak sesuai? Saya tidak tahu. Lihat kondisinya, muntah darah sebanyak ini, walaupun tidak mati juga pasti koma. Xiao Yuru, kau berani bersekongkol dengan selingkuhanmu. Membunuh Tuan Huang. Kau mau menghancurkan keluarga Xiao kami sampai mati. Bukan salah Lin Chen, dia juga bermaksud baik kok. Bermaksud baik? Bermaksud baik bisa sampai membunuh orang? Menurut saya kau memang menyimpan dendam. Sengaja membunuh Tuan Huang. Orang-orang tangkap dia. Membunuh orang? Siapa bilang saya membunuh orang? Orang sudah mati. Bangun apa? Sudah pasti bereinkarnasi kan? Hantu bangkit. Hahaha, saya sembuh. Bukan cuma tidak mati, saya juga sudah menghilangkan penyakit serangan jantungmu, jadi 1 juta ini memang pantas saya dapatkan. Terima kasih. Aku tadinya masih berpikir, sebelumnya nafasku masih sedikit tidak nyaman. Sekarang sudah sembuh. Bagaimana bisa kalah lagi? Bukankah ini membuktikan bahwa ilmunya lebih hebat dari Putra Suci? Apakah mungkin mata Dewa Ungunya itu asli? Lin Chen, kamu sudah menyinggung Putra Suci Lembah Penguasa Obat. Sebagai Putra Suci Lembah Penguasa Obat, aku tidak akan berhenti melawanmu. Aku juga tidak akan pernah berhenti melawanmu. Hutang ini belum saya lunasi denganmu. Bagaimana mungkin, Putra Suci Lembah Penguasa Obat yang terhormat bisa kalah dari dokter liar? Tidak masuk akal, ini tidak masuk akal. Apakah Lembah Penguasa Obat cuma nama saja, yang mulia Putra Suci? Apakah Anda sedang tidak enak badan, sampai salah operasi? Putra Suci pasti sedang tidak enak badan, itu benar. Tapi, kemampuan medis Lin Chen juga tidak bisa diremehkan. Ah, mataku. Gak apa-apa. Shengzi memang kalah, tapi itu karena Shengzi sedang sakit. Gak bisa aku puntur sendiri. Jadi, saat Lin Chen aku puntur, aku kasih petunjuk duluan. Oh gitu, emang hebat ya Shengzi dari Lembah Raja Obat. Oh, dapat petunjuk dari kalian? Nanya, petunjuk kalian di mana? Kurang ajar. Lin Chen, kamu bisa netralin racun. Cuma karena titik aku puntur yang kami tunjukin. Kalau enggak, kamu gak tahu urutan racunnya. Gimana mau netralin? Iya, cuma Shengzi ini baik hati, gak tega dia mati keracunan. Jadi kasih tahu cara ngobatinnya. Dokter kampungan. Dapat untung malah sok jago, sombong banget. Kalau mau menang, Shengzi kasih kamu menang juga gak apa. Shengzi bukan cuma baik hati. Hatinya juga lapang banget. Iya, beda sama orang. Petunjuk kalian? Lucu banget. Teknik akupuntur yang barusan aku pakai. Tian Xuan Jiu Zhen, kalian bisa? Tian Xuan Jiu Zhen? Shenong Sheng Dian? Apa ini? Ini Shenong Sheng Dian yang legendaris. Kabarnya, Shenong Sheng Dian yang isinya warisan tertinggi. Waduh, pantas. Sayang banget barang berharga ini ada di tangannya. Gak mungkin. Shenong Sheng Dian udah hilang lama. Gimana mungkin ada yang lihat Shenong Sheng Dian? Hilang? Nih, lihat, apa ini? Masa kamu bilang Shenong Sheng Dian ada di bola kristal ini? Iya, ini yang isinya, termasuk Tian Xuan Jiu Zhen. Ilmu pengobatan top dunia, Shenong Sheng Dian. Gak ada apa-apa di sini. Kamu bohongin aku? Tulisannya kecil banget,
Harus punya mata dewa baru kelihatan. Jadi wajar kalau kamu gak lihat. Kembaliin. Kasih aku lihat. Wang Teng, kamu ketipu. Tunggu aja kejutan yang aku siapin buat kamu. HMPH, gimana? Beneran ada? Aku gak lihat apa-apa. Tunggu, aku coba pakai Golden Divine Eye. Kok aku masih gak lihat apa-apa? Wang Teng, aku bilang kan, denda mata buta pasti kubalas. Gimana, adik seperguruan? Gimana mungkin? Kok aku masih gak lihat apa-apa? Gak lihat? Coba lebih keras lagi. Pakai semua tenaga Golden Divine Eye. Ini kan warisan ilmu pengobatan tertinggi Shenong, dewa pengobatan dunia. Aku pasti bisa lihat. Wang Teng, kamu kalah. Adik seperguruan, berhenti. Adik seperguruan. Mataku. Mata dewa emasku. Lin Chen, kau bajingan. Berani-beraninya kau menyusupiku. Tidak ada apa-apa di sini kan? Benar. Ini cuma bola kristal biasa. Sudah kubilang, denda mata terenggut akan kubalas. Lin Chen, kau kejam sekali. Bisa-bisanya kau mengatur adik seperguruanku seperti ini. Aku kejam? Dia yang mencongkel mataku, mengusirku dari panti asuhan. Membiarkanku hidup seadanya. Apakah dia tidak kejam? Omong kosong. Mata dewa emas itu memang bawaan lahir adik seperguruanku. Jangan coba-coba memfitnah dan menjebaknya. Kalau mata dewa emas memang miliknya, mengapa dia tidak bisa mengendalikannya dengan lancar? Malah terkena serangan balik? Oh, Apakah mata putra suci itu palsu? Melihat situasinya, sepertinya memang begitu. bukankah ini berarti Lin Chen lah putra suci yang sebenarnya? Dia putra suci. Kakak seperguruan, aku tidak mau buta. Cungkil mata dewanya dan ganti untukku. Baik. Orang-orang, cungkil matanya untukku. Aku akan memberikannya sebagai ganti rugi untuk adik seperguruanku. Ini akibat perbuatannya sendiri. Kalian tidak boleh membunuh Lin Chen. Kamu sama sekali tidak tahu kemampuan mata dewa. Masih ada siapa lagi? Kita pergi. Kakak seperguruan, aku tak mau buta. Tenang, tenang, tidak akan buta. Mari kita kembali ke lembah Raja Obat dulu. Adik seperguruan. Adik seperguruan, bagaimana kondisi luka adik seperguruan? Kakak seperguruan, luka adik seperguruan sangat parah. Mata dewa emas sepertinya hancur. Kakak seperguruan. Itu Lin Chen, dia curang. Menghancurkan mata dewa emasku. Kau harus membalas dendam untukku. Bisa saja aku membalas dendam untukmu, tapi jawab satu pertanyaanku. Mata dewa emas, apakah itu benar-benar bawaan lahirmu? Kakak seperguruan, bukankah ini sudah dikonfirmasi? Mata dewa emas, memang bawaan lahir adik seperguruan. Dia sendiri yang bilang. Tidak, aku tidak boleh bilang. Kalau sampai kakak seperguruan tahu, mata emas dewa itu bukan milikku, dia pasti akan meninggalkanku. Jadikan Lin Chen sebagai putra suci, kembalikan ke kakak senior. Mata dewaku memang bawaan lahir. Berani sumpah? Berani. Kalau aku bohong sedikit pun, biar aku mati mengenaskan. Omong kosong. Mata emas dewa ini jelas bukan milikmu. Kalau tidak, kenapa kau malah terluka? Ini kesempatan terakhir. Katakan, apakah mata emas dewa ini milik Lin Chen? Adik junior, jangan keras kepala lagi. Asal kau jujur, kakak senior mungkin bisa memaafkanmu. Kalau masih coba sembunyikan, benar-benar akan hancur lebur. Mata emas dewa sudah rusak, kalau aku mengaku. Baru benar-benar hancur. Aku tidak sengaja menyembunyikan. Mata emas dewa memang bawaan lahirku. Sekalipun kau bunuh aku hari ini, aku tetap bilang begitu. Makan dulu ini, bisa meringankan lukamu. Soal balas dendam, tanpa izinku, jangan sembarangan bertindak. Sudah sampai segini, adik junior tetap tidak mengaku. Jangan-jangan, kita benar-benar salah sangka pada adik junior? Mata emas dewa itu benar miliknya? Tapi dalam kondisi tadi, seharusnya dia tidak bohong. Jadi aku juga bingung. Bagaimana dengan Lin Chen? Dia mengalahkan adik junior lagi, artinya, mata ungu emasnya seharusnya asli. Tapi tidak ada yang tahu, mata ungu emas. Sekarang, hanya bisa terus mengamati. Yang palsu takkan jadi asli. Aku pasti akan cari tahu kebenarannya. Tadi benar-benar bikin deg-degan, hampir ketahuan. Sekarang mata dewaku hancur, kakak senior juga mulai curiga padaku. Sepertinya harus minta dewa obat turun gunung. Dewa obat? Tapi, dewa obat sudah pensiun lama. Dan dia tidak ada hubungan dengan kita, takut tidak mau bantu. Aku anak haramnya. Mana mungkin dia tidak bantu aku? Kalau begitu, dia pasti akan bantu kita. Lin Chen pasti mati. Tapi, harus kasih dia pelajaran. Aku ikut semua kata-katamu. Mau lakukan apa? Silakan. Dia kan sangat peduli pada si sakit-sakitan itu.
Mulai dari dia dulu. Yuru, obatnya sudah jadi. Cepat diminum, habis minum pasti sembuh. Yuru duduk dulu. Yuru, kenapa kamu? Aku sakit sekali. Yuru, kamu makan apa? Kok bisa begini? Tadi dadaku sakit, jadi makan sedikit obat jantung cepat. Ada apa? Obat di dalamnya diganti, bukan pil jantung darurat. Tapi pil 7 serangga 7 bunga, racun yang sangat dingin dan beracun. Yuru. Sepertinya. Sepertinya surga ingin mengambil nyawaku. Aku pikir aku akan sembuh. Tapi malah diracuni orang lain. Yuru. Tenang saja. Asal kita temukan rumput darah naga, racun 7 serangga 7 bunga bisa disembuhkan. Tapi rumput darah naga sangat langka. Di mana kamu bisa menemukannya? Kembali ke Cuntang. Aku dengar. Cuntang punya 2 batang. Aku akan pergi sekarang. Siapapun yang meracuni, aku pasti akan menyelamatkanmu. Menyembuhkan dunia, berkah dari surga. Bos, Tuan mau beli apa? aku mau rumput darah naga. Itu obat ajaib langka kelas atas, 3 juta per batang. Kamu sanggup beli? 3 juta? Aku cuma punya 800.000. Bisa lebih murah? 3 juta per batang, kamu cuma punya 800.000. Kamu cuma punya 800.000, bro. Jangan nawar segitu dong. 1 juta per batang. Kurang 10 sen pun nggak bisa. Oke. 3 juta per batang, berapapun aku ambil semua. Nona Wang. Sio Wang, maaf tidak menyambut lebih awal. Nona Wang, tidak bagus. Ini orang dari keluarga Wang yang kaya. Kalau rumput darah naga dibeli mereka, racun Yuru nggak bisa disembuhkan. Bos Li, kamu janji padaku, 1 juta jual 1 batang padaku. Kalau begitu 5 juta per batang. Makanya dibilang putri kaya. Nona Wang beraksi, langsung royal. Maaf ya, yang bayar tertinggi dapat. Nona Wang, bisa bagi aku 1 batang? Aku benar-benar butuh mendesak. Maaf, aku juga butuh mendesak penyakit ayahku. Butuh 1 batang utuh rumput darah naga untuk sembuh. Loh, tapi penyakit ini nggak bisa disembuhkan rumput darah naga. Nona Wang, penyakit ayahmu. Rumput darah naga tidak bisa menyembuhkan. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu meragukan saya dengan senaknya. Kamu siapa lagi? Bahkan saya saja tidak kenal, pantas saja berani meragukan ilmu pengobatan saya. Ini adalah tabib terkenal di dunia. Siapa kamu? Berani-beraninya meragukan resep tabib, benar-benar tidak tahu diri. Oh, jadi kamu adalah tabib yang sejajar dengan Pangeran Lembah Obat. Zhang Yoke. Apa maksudnya? Maksud saya, kamu juga biasa saja, hanya terkenal tapi tidak punya kemampuan. Kurang ajar. Berani-beraninya tidak hormat pada tabib. Tabib, jangan marah. Cepat minta maaf pada tabib. Kurang ajar. Berani-beraninya menyinggung tabib. Klinik saya ini tidak menyambutmu. Cepat minta maaf dan mengaku salah, lalu pergi. Tidak apa-apa, saya ingin dengar bagaimana saya sebagai tabib terkenal hanya terkenal tapi tidak punya kemampuan. Sudah saya katakan, rumput darah naga tidak bisa menyembuhkan. Bahkan malah akan membahayakannya. Ini saja tidak mengerti. Kalau bukan hanya terkenal tapi tidak punya kemampuan, lalu apa? Diam. Oh, saya mengerti. Kamu ingin mendapatkan rumput darah naga. Di sini ngomong senaknya. Hanya supaya Nona Wang tidak bersaing denganmu, kan? Jangan berulah lagi. Sudah saya katakan, saya butuh rumput darah naga. Dan tidak bisa memberikannya padamu. Berani-beraninya mengusik keluarga Wang saya. Kamu tidak mau hidup lagi? Ayah, jangan marah. Orang seperti ini tidak perlu dimarahi. Benar, menyelamatkan orang lebih penting. Bos Li, ambilkan rumput darah naga. Bos Li. Ya, baik. Sudah, kamu pergi saja. Kalau masih ada rumput darah naga, saya akan simpan 1 untukmu. Hanya saja, mungkin kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Berhenti. Ini wilayah saya, jangan berpikir bisa kabur. Bos, Anda salah paham. Saya tidak ingin kabur. Dia minum rumput darah naga, pasti mati. Penyakit Pak Wang adalah penyakit dingin. Dan rumput darah naga ini adalah benda yang sangat panas. Menetralisir semua penyakit dingin di dunia, mana mungkin tidak cocok? Ngapain jelasin sama dia? Cuma dia. Dijelasin juga dia nggak ngerti. Ayah,
Bagaimana perasaanmu? Rumput darah naga ini memang ajaib, jauh lebih baik. Seluruh badan terasa nyaman. Bagus sekali. Ilmu pengobatan tabib memang tidak mengecewakan. Hei, sekarang masih merasa rumput darah naga ini tidak cocok? Masih merasa saya hanya terkenal tapi tidak punya kemampuan? Memang aku masih berpikir begitu. Berani-beraninya, kau tidak lihat tabib sakti. Telah menyembuhkan penyakit Pak Wang? Berkali-kali menghina tabib sakti, apa kau sungguh tidak mau hidup lagi? Jangan buru-buru. Biarkan obatnya bekerja sebentar lagi. Kupikir kau orang yang paham, ternyata tidak. Kau ini orang yang tidak tahu maut. Sebentar lagi. 3. Ayo, Dua. geger dan patahkan kakinya. Buang dia keluar. Waktunya habis. Sudah diambang maut, masih saja berpura-pura. Papa, tabib, cepat lihat bagaimana kondisi ayahku. Tidak baik, dinginnya merajalela, sudah menyerang jantung. Ternyata benar kata dia. Kalau begitu cepat selamatkan ayahku. Dingin menyerang jantung, tidak ada obatnya. Nawang, silakan usahakan. Papa, Sudah kukatakan rumput naga darah tidak cocok untuknya, kalian tidak percaya. Kenapa? Sekarang tidak perlu saya lagi, kan? Omong kosong, rumput naga darah khusus mengatasi racun dingin, mana mungkin salah. Hanya saja racun dingin pasien terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Benar. Ini sama sekali tidak masalah. Rumput naga darah saja tidak bisa menyembuhkan. Tampaknya memang sudah takdirnya. Rumput naga darah adalah obat khusus penangkal racun dingin. Ia akan mengusir racun dingin ke pembuluh jantung, membuat pasien keracunan. Kalau dia tidak minum rumput naga darah, racun dingin tidak akan begitu. Cepat kambuh. tabib, benarkah begitu? Tentu tidak. Apa maksudnya mengusir racun dingin ke jantung? Kenapa kau tahu apa yang rusak? Apa rumput naga darah punya mata? Kecuali kau bisa hidupkan kembali pasien ini, baru aku percaya omonganmu. Kalau aku bisa, lalu bagaimana? Maka akan kuberikan lagi sebatang rumput naga darah, dan akan kujadikan engkau guruku. Kalau tidak bisa, kau bunuh diri di tempat. Kalau kau benar-benar bisa selamatkan ayahku, keluarga Wang pasti akan membalas dengan tebal. Tidak perlu balasan tebal. Aku hanya mau rumput naga darah. Papa, Adik, siapa namamu? Lin Chen. Oh, ternyata saudara Lin Chen. Tadi sungguh maaf. Tidak apa-apa. Racun dingin sudah dikeluarkan. Anda hanya perlu minum sedikit. Obat penguat tubuh, dan bisa sembuh. dokter ajaib, keluarga Wang sangat mempercayaimu. Tapi kamu hampir membunuh ayahku. Saya salah, mohon maafkan saya, Nona Wang. Bukan saya yang harus kamu sembah, tapi dia. Jangan lupa taruhanmu, kamu harus bersujud sebagai murid. Nona Wang, dokter ajaib ini adalah tabib terkenal. Bagaimana bisa dia menyembahnya sebagai guru? Saya Lin pertama-tama tidak setuju. Dasar brengsek. Berani melawan keluarga Wang. Bos Wang, lihat mulut saya ini. Ngomong sembarangan, anggap saja angin lalu. Jangan dihiraukan, dalam belajar, yang pandai jadi guru. Menyembahmu tidak memalukan, murid memberi salam pada guru. Sudah, bangunlah. Ingat, lain kali rendah hati. Ya, guru. Punya murid dokter ajaib, pasti bisa bantu selesaikan banyak masalah. Tuan Lin, ini 10 juta. Harap diterima. 10 juta? Besar sekali. Rumput naga sudah cukup berharga. Tidak perlu lagi uang. Saya bilang, saya mau rumput naga. Bos Li, saya beli satu lagi rumput naga. Maaf, Nona Wang, rumput naga ini cuma satu. Tidak akan ada lagi. Apa? Cuma satu? Bagaimana mungkin? Di depan Nona Wang dan dokter ajaib. Mana berani saya bohong. Rumput naga ini sebenarnya 2. Tapi sudah dibeli orang, tinggal satu ini. Itu pun saya sembunyikan diam-diam. Siapa yang beli? Pangeran Wang Teng dari Lembah Raja Obat. Sekarang, bukan cuma saya tidak punya rumput naga. Seluruh pasar juga tidak ada. Jadi, kalau mau rumput naga, langsung ke Lembah Raja Obat. Wang Teng pasti sengaja. Jangan-jangan racun Yuru. Dia yang suruh taruh? Hahaha. Lin Chen, semua rumput naga. Sudah saya beli. Marah ya? Hahaha. Kamu keterlaluan. Apa yang keterlaluan? Boleh kamu beli. Nggak boleh saya beli? Kamu apa? Aku mau matamu, kasih nggak? Jangan harap. Berakhir sudah. Kasih tahu kabar, besok di Zyuge. Akan ada acara penilaian harta karun. Hadiahnya sehelai rumput naga berdarah.
Semoga kamu bisa menang dengan lancar. Adik seperguruan, kenapa kasih tahu soal acara penilaian harta karun? Lin Chen itu merusak mataku. Aku pasti akan membuat matanya juga rusak. Mata dewa memang kuat. Tapi tetap ada kelemahannya, yaitu tidak bisa digunakan berkali-kali dalam sehari. Kalau tidak, akhirnya akan seperti aku. Jadi kamu, Benar. Besok Dewa Obat akan datang sendiri. Aku harus hancurkan posisi pangeran sucinya. Aku tidak dapat. Dia juga jangan harap. kakak seperguruan, buruk. Dewa Obat dan adik seperguruan memaksa Lin Chen dengan rumput naga berdarah. Mau adu penilaian harta karun dengannya. Apa kita harus cegah? Tidak, biarkan mereka adu. Kenapa? Mata dewa adik seperguruan sudah rusak. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk lihat seberapa besar kekuatan mata dewa ungu emas. Kalau mata dewa ungu emas lebih hebat dari mata dewa emas, aku tidak keberatan dia jadi pangeran suci baru lembah Raja Obat. Lin Chen, kamu tidak boleh pergi. Wang Teng itu sengaja mengajakmu, pasti ada rencana jahat. Tidak. Hanya mereka yang punya rumput naga berdarah. Meskipun itu sarang naga dan mulut harimau. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, kamu akan mati. Kalau di antara kita harus ada yang mati, kuharap itu aku. Lin Chen, kalau kamu ada apa-apa, aku tidak akan hidup sendiri. Dewa Obat menilai harta karun. Tidak ada yang gagal. Hebat sekali Dewa Obat. Terus menilai harta karun 300 kali. Tidak ada yang bisa menang. Benar-benar tiada duanya di dunia ini. Tepuk tangan. Hidup Raja Obat. Hidup Dewa Obat. Sebenarnya, sudah siapkan juga sehelai rumput naga berdarah. Siapa yang bisa kalahkan aku, akan kuberikan padanya. Sepertinya, tidak bisa diberikan. Sayang sekali. Lin Chen kok sampai sekarang belum datang? Jangan-jangan tidak berani datang? Tidak. Dia pasti akan datang. Siapa bilang tidak bisa diberikan? Lin Chen. Dewa Obat, aku tantang kamu. Apa? Berani juga tantang Dewa Obat? Hah, dia pasti gila. Jangan pikir karena kamu bisa sedikit ilmu pengobatan, kamu bisa bertindak semaumu. Ini adalah acara penilaian harta karun. Apa kamu pantas datang? Cepat pergi. Kamu berusaha keras mengundangku, tapi malah menyuruhku pergi. Kamu tidak takut aku benar-benar pergi? Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hah? Lin Chen, siapa kamu? Apa kamu pantas? Ah, semuanya, kalian tahu siapa dia? Orang ini adalah orang tak dikenal yang jalannya tidak resmi. Haha, dia. Dengan kata-kata manis, dia menipu Xiao Yuru, putri yang dibuang keluarga Xiao. Sampai berhasil. Kedua orang ini, kalau sudah bersama, jadi seperti semut kecil. Hidup di lapisan terbawah kota. Haha, ternyata begitu. Hah? Cuma dengan kemampuanmu, kamu berani menantang Dewa Obat? Sungguh tidak tahu maut. Dan yang terpenting, dia dengan tipu muslihat. Merusak mata emas, suci putra suci. Menurutmu, apa hukuman untuk orang seperti ini? Ternyata kamu dalangnya. Kamu pantas mati 1000 kali, benar. Pantas mati 1000 kali. Haha, dengar itu? Cepat sujud minta maaf pada putra suci, lalu pergi. Sudah kubilang. Ada yang mengundangku, tapi kamu malah menyuruhku pergi. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ci. Dalam acara seperti ini, orang yang waras manapun tidak mungkin mengundang orang dengan status rendah sepertimu. Apalagi putra suci kita ada di sini. Menurutmu mungkin? Kalau dia berani mengundangmu, berarti dia tidak paham sopan santun. Tidak tahu aturan. Kalau digabung, seperti nyalakan lampu di toilet. Cari mati. Hahaha ah. Suci perempuan, kenapa kamu pukul aku? Karena kamu pantas mati. Suci perempuan, apa penampilanku tidak bagus? Hah? Karena yang mengundangku adalah putra suci yang kamu puja-puji itu. Ci, putra suci mengundangmu? Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, tanya saja sendiri padanya, kan jadi tahu. Lin Chen, aku tahu kamu pasti akan datang. Kamu sudah berusaha sedemikian rupa. Kalau aku tidak datang, bukankah aku menyia-nyiakan usahamu? Jadi kamu Lin Chen. Lebih mudah dari yang kubayangkan. Jangan banyak bicara. Mau adu apa? Katakan saja. Aku buru-buru. Langsung saja. Sangat sederhana. 3 ronde, 2 kemenangan. Ronde pertama. Kita adu tebak batu giok. Kita berdua masing-masing pilih satu batu. Setelah dipotong, siapa yang nilainya lebih tinggi, dia menang. Tapi, tenang saja. Kita undang pakar penilaian harta karun langsung ke tempat ini. Menjamin keadilan dan kejujuran.
Betul, saya bersumpah atas nama kepala ahli. Memastikan kompetisi adil dan jujur. Yang paling tidak bisa diandalkan di Sia adalah kalian para ahli ini. Tapi tidak apa-apa. Dewa Obat, mulailah. Kau bocah. Kau sudah diambang kematian, tapi tidak sadar. Nanti saat matamu meledak, lihat saja kau masih bisa sombong. Sudah diatur semuanya? Jangan khawatir, Pangeran. Nomor 45 adalah batu giok kaisar bernilai miliaran. Dewa Obat sudah tahu, kali ini pasti tidak masalah. Sudah ketemu? Apa rencana jahat mereka sebenarnya? Mereka ingin menghabiskan tenaga Lin Chen lewat penilaian harta karun. Biar mata dewa ungunya meledak sendiri. Rencana jahat sekali. Haruskah kita ingatkan Lin Chen? Belum perlu dulu. Lakukan saja sesuai situasi. HM. Ini, mata dewa legendaris. Tak kusangka, tak kusangka. Dia malah menguasai mata dewa. Inilah mata dewa itu. Bisa menembus ilusi. Sangat cocok untuk menilai harta karun. Hahaha, tak kusangka dia punya mata dewa. Hah, Lin Chen, di sana ada tumpukan batu. Kau harus berusaha keras, pilih dengan teliti. Kenapa semuanya batu sampah? Hahaha. Aku temukan nomor 45, giok kaisar kualitas terbaik ini. Seseorang cepat belah. Ah, benar giok kaisar. Nilainya minimal 2 miliar. Astaga, langsung giok kaisar. Celaka. Bocah ini sudah pasti kalah. Mata dewa-dewa obat memang luar biasa. Dia curang. Apa? Jangan buru-buru, lihat dulu. Bocah, aku sudah lihat satu batu bernilai 2 miliar. Batumu mana? Sudah ketemu? Hei, aku kasih tahu orang ini. Cuma jago pengobatan. Kalau urusan harta karun, pasti nol besar. Mending pakai mata dewa MU, periksa semua batu sekalian. Mungkin ada kejutan. Aduh, Lin Chen. Kalau ronde pertama saja kau tidak bisa menang, 2 ronde berikutnya kau malah tidak ada peluang. Jadi, kau tetap harus cari dengan sekuat tenaga. Ah, aku temukan. Ini dia, pasti bernilai sangat tinggi. Kau, ini cuma batu sampah yang diambil dari tumpukan batu. Mana mungkin bernilai tinggi? Baik, yang ini tidak dihitung. Kau boleh cari satu lagi. Tidak. Aku pilih yang ini. Yang biru? Ada batu giok biru? Wah, ini belum pernah kulihat. Giok memang tidak ada yang biru. Jadi, batu ini sampah tak berharga. Ronde ini, Dewa Obat menang. Hahaha, Lin Chen. Tak kusangka setelah dibuka lama, hasilnya cuma batu sampah. Lucu sekali. Haha. Siapa bilang ini sampah? Buka matamu yang buta. Lihat baik-baik. Wah, batu apa ini sebenarnya? Wah, ini. Apa ini? Apa? Cepat katakan. Aku yang jelaskan. Namanya Tanzanite. 1000 kali lebih langka dari berlian. Nilainya minimal 10 miliar. 10 miliar. Tidak mungkin. 20 miliar? Bagaimana bisa? Katakan, benarkah? Jawab, Pangeran Suci. Benar adanya. Kau. Bukannya katamu sudah diatur semuanya? Kecelakaan. Ini kecelakaan. Masih ada 2 ronde lagi. Pasti aman. Lin Chen, tak kusangka. Kau bahkan bisa menemukan Zoisita. Tampaknya keberuntunganmu sangat membuat iri. Ya, dia cuma beruntung. Soal kemampuan, dia tak layak mengikat tali sepatu Dewa Obat. Ya, pasti cuma keberuntungan. Ya, dia cuma beruntung. Sayang sekali. Lain kali, kau tak akan lagi seberuntung ini. Ahli MA. Ronde berikutnya, apa lombanya? Jawab, Dewa Obat. Ronde berikutnya. Adu identifikasi barang antik. Di sini ada banyak barang antik. Kalian pilih satu masing-masing. Lihat. Siapa yang pilih barang antik paling berharga, dialah pemenangnya. Lin Chen, barang-barang antik ini bukan jumlah kecil. Kau harus pikir matang-matang. Ratusan barang antik. Setelah identifikasi semua, aku tak percaya. Mata Dewa Ungu emasmu tidak akan meledak. Shiji, bisakah dia melakukannya? Saat genting, kita harus hentikan dia.
Nomor 99, Yuan Qinghua dari Qilnru. Hei bocah. Tadi, aku lengah sesaat. Kali ini, aku tak akan kalah lagi darimu. Qilnru, Yuan Qinghua. Benar Yuan Qinghua dari Qilnru. Nilainya minimal 50 juta. Lin Chen, dewa obat sudah dapatkan. Yuan Qinghua bernilai 50 juta. Kalau tidak cari lagi, akan terlambat. Kenapa semuanya besi tua dan tembaga rongsokan? Tidak. Aku harus temukan sesuatu yang lebih mahal dari Yuan Qinghua. Aduh, berdarah, adik seperguruan. Dia hampir tidak tahan lagi, kakak seperguruan. Lin Chen, hentikan. Kalau tidak, kau akan terkena dampak balik. Kalau kau berhenti, kalah di babak ketiga. Kau tidak akan dapatkan rumput darah naga. Tidak bisa berhenti, aku harus dapatkan rumput darah naga. Cegah dia. Hampir, Lin Chen. Matamu hampir buta. Nilainya jauh melebihi Yuan Qinghua. Aduh. Dia buta? Belum, cuma keluar sedikit darah di sudut mata. Apa-apaan ini, Lin Chen? Kau bilang guci tanah liat jelek ini, nilainya bisa saingi Yuan Qinghua? Mata dewa ungu emas di tanganmu. Benar-benar sia-sia. Kenapa dia pilih guci tanah liat jelek ini? Kupikir hebat, ternyata cuma tampak mewah. Pura-pura saja. Lin Chen, kau kalah. Mari mulai babak ketiga, tahan ya, babak ketiga. Tidak akan semudah barang antik ini. Buka matamu yang buta ini, lihat baik-baik, ini sebenarnya apa? Oh, aku lupa, kau sekarang buta. Tidak bisa lihat apa-apa. Kau. Itu cuma guci tanah liat jelek, kenapa teriak-teriak? Cuma guci tanah liat, dari zaman Prakin. Cuma lebih tua, tidak berharga. Coba lihat, apa yang tertulis di atasnya. Cuma satu baris tulisan, apa artinya? Wah. Obat keabadian Kaisar pertama, mana mungkin? Aih. Obat keabadian Kaisar pertama, ini Guci Qin Shi Huang. Untuk obat panjang umur. Betul, ini milik Qin Shi Huang. Wadah obat panjang umur, isinya adalah obat panjang umur, tapi sekarang sudah jadi fosil, asal diteliti detail. Dikembangkan balik, bisa ciptakan obat panjang umur. Menurut kalian, barang ini jauh lebih hebat dari Yuan Qinghua kan? Tak ternilai, pasti tak ternilai. Duduklah kau. Aku menang. Berikan rumput darah naga. Kau bilang tidak masalah, aku juga tidak tahu. Rumput naga darah ada di sini. Jika kamu ingin mendapatkannya, harus lewati tantangan terakhirku. Tantangan apa? Aku benar-benar ingin tahu. Mata dewa ungu emasmu dan mata surgawi milikku. Mana yang lebih kuat energinya? Bagaimana kalau kita adu? Mata dewa ungu emasmu sudah hampir habis, sedangkan mata surgawiku belum terkuras sama sekali. Aku tidak percaya serangan terakhirku tidak bisa menghancurkanmu. Jangan setuju. Mereka ingin menghancurkan mata dewa ungu emasmu. Sage, aku hanya ingin bertanding dengannya. Kalau begitu, bisa beri aku rumput naga darah? Kalau tidak bisa, minggirlah. Baik, aku juga ingin tahu batas mata dewa ungu emas. Sampai di mana? Bocah, lihat dunia indah ini untuk terakhir kalinya. Mata surgawi. Tingkat tertinggi. Sangat kuat. Hah, Lin Chen, kamu pasti mati. Hahaha. Mata dewa ungu emas juga cuma segini. Sayang sekali, kalau bisa jadi pangeran suci lembah raja obatku. Pasti bagus. Haha, mati. Dia mati, adik junior. Keinginanmu terkabul. Lin Chen, inilah akibat melawanku. Cungkil matanya. Aku akan potong-potong sendiri untuk anjing. Baik, aku penuhi keinginanmu. Sekarang giliranku. Ayah, kenapa? Mata dewa ungu emas sangat kuat. Apa yang terjadi? Adik junior, dia tidak mati.
Matanya masih utuh. Dengan satu jurus, melukai mata surgawi Dewa Obat. Maaf, membuatmu kecewa lagi. Tuan Lin, tertarik bergabung dengan lembah Raja Obat kami? Kakak senior, Tidak, Kalau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Lin Chen sehebat ini? Aku harus lebih jarang mengusiknya. Lin Chen, mata dewaku hancur, punyamu juga harus binasa. Adik junior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia sekarang sudah hampir habis, tidak akan bertahan lama. Kamu panggil Huang Zihai. Paksa dia pakai beberapa kali lagi. Mata dewa ungunya pasti hancur. Yuru. Lin Chen. Lin Chen. Jangan datang. Cepat pergi. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku, Lin Chen. Huang Zihai, kubunuh kau. Lihat ini apa? Lihat tombol ini. 10.000 volt. Kalau kutekan, dia langsung jadi abu. Hahaha. Huang Zihai ini memang jago menyandera orang. Pertunjukan bagus akan dimulai. Baik. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau, kukabulkan. Lepaskan dia. Boleh. Berlutut. Cungkil matamu, baru kulepaskan. Jangan. Jangan dicungkil. Baru sembuh susah-susah. Jangan dicungkil, Lin Chen. Nggak dicungkil juga boleh. Gua bunuh dia sekarang juga. Baik. Kucungkil. Hahaha. Ternyata pria berhati mulia. Jangan, Lin Chen. Mereka bohong. Meski kau cungkil, mereka tetap tak akan melepaskanku. Lin Chen. Pergilah. Jangan pedulikan aku. Di kehidupan berikutnya, aku masih mau menikahimu. Wanita berhati mulia juga ya. Sayang sekali. Wang Kang yang suruh kan? Tak usah peduli siapa yang menyuruhku. Hari ini, apapun yang kulakukan, kau harus setuju. Kalau tidak, dia mati. Meski kucungkil mataku, kau tak akan melepaskannya. Setidaknya dengan mata Dewa Ungu Emas, aku bisa balas dendam untuknya. Kau. Jalankan rencana kedua. Perintah Pangeran Suci. Jalankan rencana kedua. Siap. Baik. Hahaha. Nggak dicungkil juga boleh. Dengar-dengar, mata Dewa Ungu. Apa ini ya? Lebih sulit ditangani daripada mata Dewa Emas Pangeran Suci. Dan mata Dewa Raja Obat, ya? Hari ini, gua mau lihat mata Dewa Ungu Emasmu. Sehebat apa sih? Bagaimana caramu melihatnya? Lihat tumpukan botol itu. Pakai mata Dewa Ungu Emasmu. Tusuk jarum. Hancurkan semuanya untukku. Aku akan melepaskannya. Kamu jujur kan? Kenapa meragukanku? Kamu hanya bisa percaya padaku, mengerti? Baik, aku setuju. Kalau kamu berani ingkar janji, aku yang pertama bunuh kamu. Ini kelemahannya, terlalu sentimental. Kalau kelemahan kakak senior, Kelemahanku adalah kamu. HMPH. Ah, Lin Chen, matamu. tidak apa-apa. Cuma keluar dah sedikit. Kupikir dia pintar. Ternyata belum sadar ini jebakan. Tidak, dia sudah tahu. Tapi dia terpaksa melompat. Tidak, Lin Chen, aku mohon. Lin Chen, berhentilah. Ini rencana mereka. Ini akan merusak matamu. Aku mohon. Berhentilah. Untuk apa aku punya mata dewa ini? Ah, Lin Chen, berhentilah. Aku mohon. Cepat berhenti. tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa kehilanganmu. Ah, Huang Zihai. Sekarang kamu lepaskan dia. Buta. Haha. Dia buta. Orang buta macam kamu, apalagi yang bisa dilakukan? Turunkan dia, serahkan ke Pangeran Suci. Lin Chen. Lin Chen. Maaf. Semua salahku. Maaf. Bagus, akhirnya dia buta. Tidak. Aku bisa rasakan, dia belum buta. Tapi Huang Zihai sudah periksa. Mata Dewa Ungu Emasnya hancur, pasti buta. Matamu.
Bagus. Sudah begini, matamu belum buta? Mata Dewa Ungu Emas. Ternyata lebih kuat dari mata Dewa Emas. Sayangnya, tidak bisa dicangkok. Semakin kuat, efek baliknya semakin parah. Efek balik selevel ini pasti tidak bisa diterima manusia. Langkah selanjutnya kita apa? Mau dibiarkan begitu saja mereka? Tentu tidak. Aku masih punya persiapan. Lin Chen, ayo kita pergi dari sini. Ayo, hahaha, ayo. Aku lihat sejauh apa kalian bisa pergi. Untungnya Putra Suci punya cadangan, tahu? Sekarang di tubuhnya ada 1000 ekor cacing. Cepat, gunakan mata Dewa Ungu Emasmu. Keluarkan satu persatu, satu persatu, satu persatu. Aku bisa rasakan, mata dewanya sudah hampir habis tenaga. Kalau 1000 cacing ini dikeluarkan, mata Dewa Ungu Emasnya pasti hancur. Lin Chen, mereka cuma mau menghancurkan matamu. Jangan tertipu. Aku tidak takut mati. Tapi aku takut kamu mati tanpamu. Untuk apa aku punya mata dewa ini? Cepetan mulai, nanti cacingnya masuk ke pembuluh jantung. Huang Xihai, kamu sekarang cepat telepon. Urus urusan terakhir. Hari ini, kamu pasti mati. Bisa keluar hidup-hidup dulu baru bicara. Begini. Lebih cepat, lebih keras, lebih kuat lagi. Cepat-cepat. Jangan berhenti, lanjutkan. Aku tidak percaya, kali ini mata Dewa Ungunya tidak rusak. Hampir-hampir. Tinggal sedikit. Aku mohon padamu. Kamu berhentilah. Cepat lanjutkan, tinggal terakhir. Tanpamu, untuk apa aku punya mata dewa ini? Lin Chen, Semuanya sudah berakhir. Lin Chen, kamu hancurkan segalaku. Sekarang kita sudah imbang. Potong, kasih ke anjing. Siap. Bawakan pisau. Lagi pula kamu sekarang sudah buta, hidup juga tidak ada artinya. Aku sekarang akan bunuh kamu. aku mohon lepaskan dia. Matanya sudah buta, dia tidak akan mengancam Putra Suci. Aku mohon lepaskan dia. Aku mohon, kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Bunuh kamu? Mana tega aku bunuh kamu, aku masih mau simpan kamu. Untuk lahirkan anakku. Bawa dia pergi. Sekarang giliranmu, mata juga buta. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Ayo, di kehidupan selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. Siapa? Bilang aku sudah buta. Buruk. Mata dewanya sepertinya naik level. Ini tak mungkin. Sudah kukatakan. Hari ini, kau pasti mati. Serang. Serang. Serang, serang. Mata dewa 5 warna. Sekarang, giliranmu. Giliranku ya? Kakak, aku salah, maafkan aku, itu Wang Teng. Dia yang suruh kakak, anggap saja aku angin lalu. Pergi. Lin Chen, Hahaha, tak percaya dari jauh segini kau masih bisa setrum aku. Mata dewa 5 warna.
Ternyata mata Dewa Emas sejati bisa terus naik level dan berubah. Langit tak adil, kenapa dia dapat, aku tidak. Cepat kita pergi, nanti terlambat. Yuru, aku sudah dapatkan rumput darah naga. Sekarang, aku akan netralkan racunmu. Bagaimana? Racun dingin dan cacing sudah hilang. Dan kau hamil. Kau serius? Serius? Kapan aku bohong padamu? Kita punya bayi sendiri. Ya, akhirnya kita bisa hidup normal. Satu rumah, 2 orang. 3 makan, 4 musim. Ditambah bayi lucu, hidup normal. Hidup yang mudah didapat. Setelah lewati banyak penderitaan, baru dapat. Jadi, harus kita hargai. Tidak. Kita harus cepat lari. Kenapa? Kita tinggal nyaman di sini. Kenapa harus lari? Kita sudah musuhi Wang Teng dan Wang Feng. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu harus memikirkan anak kita, kan? Yuru, kamu terlalu khawatir. Mereka sudah menerima pukulan berat seperti itu, mereka bahkan takut padaku. Bagaimana mungkin mereka mau mencariku masalah? Lagi pula, Dewa Mata Ungu Emasku sudah berhasil meningkat menjadi Dewa Mata 5 Warna. Bahkan Huang Zihai dan yang lainnya saja takut padaku. Apalagi mereka? Baiklah kalau begitu. Wang Teng, demi Yuru, demi anak kita. Aku pasti akan memusnahkan kalian semua. Nak, ayah merindukanmu. Ada apa lagi? Jika tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya. Hei tunggu. Ayah mau minta maaf padamu. Dulu ayah yang salah, bibimu juga tahu dia salah. Jadi kami mau mengundangmu pulang, beri kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Apa yang kalian katakan itu? Benar? Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan menelponmu. Baiklah kalau begitu. Kami akan menunggumu di rumah. Lin Chen. Maafkan aku. Lin Chen. Dia kan ayahku. Karena dia sudah tahu mau berdamai. Aku tidak punya alasan untuk tidak memaafkannya. Lin Chen, coba pikirkan. Kalau bayi kita lahir nanti. Dia bertanya tentang kakeknya. Kita juga tidak bisa jelaskan dengan baik. Benar kan, Lin Chen? Baik. Aku akan menemanimu pergi. Syukurlah. Mata Tian saya tidak hancur. Hanya butuh istirahat sebentar. Bisa pulih kembali. Ayah, mata Tianmu bisa pulih, tapi Dewa Mata Emasku tidak akan pernah bisa sembuh lagi. Jangan sedih, tenang saja, ayah. Sudah mendapatkan kekayaan tak terhingga untukmu. Meskipun kamu tidak bisa melihat seumur hidup, kamu masih bisa menikmati kemewahan tak berujung. Tapi yang aku inginkan bukan kekayaan tak terhingga. Apa yang kamu inginkan? Tenang saja. Meskipun kamu inginkan bintang di langit, aku akan mengambilkannya untukmu. Benarkah? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau bintang. Aku mau matamu. Ayah. Lin Chen. Pertunjukan bagus. Sudah dimulai. Wah, kakak ipar, kalian sudah datang. Cepat masuk. Silakan masuk ke dalam, silakan masuk. Kenapa bawa barang-barang pulang? Makan sebentar lagi akan siap. Ayo minum teh. Yuru, ayo minum teh. Terima kasih, Bibi. Sepertinya mereka benar-benar sudah bertobat. Yuru, apakah tubuhmu sudah benar-benar sembuh? Bibi, aku sudah sepenuhnya sembuh. Berkat Lin Chen, dia yang menyembuhkanku. Sekarang, aku tidak berbeda dari orang biasa. Itu bagus. 100 juta, kau segera tinggalkan Yuru. Bibi, apa yang kau bicarakan?
Aku baru saja sembuh. Aku dan Li Chen sudah saling mendukung. Sudah bertahun-tahun. Sekarang kau minta dia meninggalkanku? Kamu bodoh? Justru karena kamu sudah sembuh, aku baru minta dia meninggalkanmu. Kalau begitu. Baiklah, aku tidak perlu tinggal di keluarga Xiao ini lagi. Aduh Yuru, kamu tidak tahu. Kami juga punya paksaan sendiri. Kami tidak membenci Lin Chen. Memang Lin Chen dia sudah menyinggung lembah Raja Obat. Keluarga Xiao kami cuma keluarga kecil. Benar-benar tidak mampu menantang mereka. Yuru, kami juga tidak punya pilihan lain. Ibumu sudah mencarikanmu menantu yang sangat baik. Latar belakang dan kekuatannya ribuan kali lebih kuat, pasti bisa menahan tekanan dari lembah Raja Obat. Jadi tujuan kalian memanggilku hari ini adalah rencana ini ya? Kubilang pada kalian, seumur hidupku. Selain Lin Chen, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Tenang saja. Balas dendam lembah Raja Obat. Aku yang akan tanggung. Diam, kau cuma bisa sedikit pengobatan kan? Bisakah kamu mengalahkan Putra Suci? Itu cuma keberuntungan belaka. Lembah Raja Obat sangat besar dan kuat. Keluarga Xiao kami cuma sebesar biji wijen. Cuma sedikit angin dari lembah Raja Obat sudah bisa membuat keluarga Xiao kami hancur lebur seluruh keluarga. Tapi, Tidak ada tapi-tapinya. Dengarkan saja kata bibimu, dia tidak akan mencelakaimu. Lagi pula, Lin Chen cuma buka klinik. Dapat berapa? Aku kasih dia 1 juta, biar dia seumur hidup. Gak perlu susah. Aku benar-benar tak menyangka. Keluarga Xiao kalian berani ngomong begitu. Pertama-tama, uang buat aku. Banyak atau sedikit, gampang aja dapetinnya. Kedua, cuma lembah Raja Obat doang. Aku Lin Chen gak takut sama mereka. Memang kamu punya sedikit ilmu pengobatan, tapi apa artinya? Itu lembah Raja Obat. Dia masih pangeran suci. Kalau dia benar-benar ngomong beberapa kata-kata, tahu gak berapa banyak orang yang bakal balas dendam padamu, Yuru? Kamu gak bisa cuma lihatin kita, selusin lebih anggota keluarga Xiao, karena cuma gara-gara dia ini. Lalu semuanya tewas sia-sia, kan? 2 juta. Kamu segera cerai sama dia, terus nikah sama. Aduh, Bu. Cuma 2 juta doang? Ini, kakak iparku bisa dapetin gampang banget. Kamu gak boleh berpandangan sempit gini. Lagi pula, kekuatan mereka, kamu gak tahu. Kamu anakku, kok malah bikin orang luar? Sekarang masalahnya uang? Masalahnya lembah Raja Obat. Kalau berani lagi bikin mereka keluar dari keluarga Xiao. Ya baiklah. Pokoknya hari ini, mau gak mau, kamu harus nikah. dengan calon suami idaman itu. Dia kaya banget ya? Gak cuma kaya, tapi juga ganteng dan tampan. Kamu nikah sama dia gak bakal rugi. Betul. Jauh lebih baik jutaan kali lipat darinya. Aku jadi penasaran. Siapa yang bisa lebih baik jutaan kali lipat dariku? Kalau gitu, dengarkan baik-baik. Dia adalah dokter ajaib termuda saat ini, Zhang Youke. Apa katamu? Calon suami idaman. Jelas lagi. Betul. Dialah dokter ajaib Zhang Youke. Adik seperguruan, kamu janjian ketemu aku di sini. Ada apa? Aku mau tanya, Shiji. Apakah kamu juga ingin, seperti Dashiji, mencabut jabatan pangeran suciku dan mengangkat Lin Chen sebagai pangeran suci? Adik seperguruan. Shiji, aku ingin dengar kata hatimu yang sebenarnya. Shengzi adalah putra mahkota lembah Raja Obat yang harus mewarisi dan mengembangkan keahlian medis tak tertandingi lembah Raja Obat serta membawa manfaat bagi dunia. Awalnya, kamu yang paling cocok. Tapi siapa sangka, kamu kehilangan mata dewa emas. Maaf, sebagai perawan suci lembah Raja Obat, aku harus memilih dengan cara yang paling menguntungkan. Bagaimana jika mataku bisa pulih kembali? Benarkah? Matamu bisa pulih? Benar. Tidak hanya pulih, aku bahkan bisa berevolusi lagi. Melampaui mata dewa 5 warna Lin Chen sekaligus. Jika benar begitu, tentu saja kakak mendukungmu. Tapi, bagaimana caramu memulihkan mata, bahkan melampaui mata dewa 5 warna? Tentu bisa. Aku tidak sengaja mendapatkan sebuah metode rahasia. Pasti bisa menyembuhkan mataku. Tapi, aku butuh bantuan kecil darimu, Kak. Bantu aku sedikit. Katakan, asalkan aku bisa, aku mau melakukan apa saja. Kakak, kamu benar-benar baik sekali padaku. Mengapa? Karena aku menginginkan matamu. Kan katamu mau melakukan apa saja.
Hahaha. Apa katamu? Calon suami pilihan kalian adalah Zhang Yuke. Benar, dia adalah Tabib Sang Yuke. Tabib Sang berasal dari keluarga terkemuka. Latar belakangnya sangat kuat, koneksinya luas. Sangat mampu menandingi lembah Raja Obat. Kalau dia begitu hebat, mana mungkin tertarik padaku? Tertarik? Pasti tertarik. Kamu tidak lihat. Begitu aku kasih fotomu, dia lihat sekali. Langsung terpana, matanya sampai tidak berkedip. Wah, kakak ipar. Wah, kakak ipar. Kalau orang lain sih tidak bisa. Tapi Tabib Sang, kamu memang kurang cocok. Baik, coba tunjukkan padaku. Tabib Zhang yang berlatar belakang kuat itu berani tidak merebut wanitaku? Dia tentu akan datang, dan segera sampai. Khusus untuk berkenalan dengan Yuru. Jadi, cepat ambil uang ini dan pergi. Jangan sampai merusak kesempatan Yuru. Liden, tolonglah pikirkan keluarga kami, keluarga Xiao. Bercerailah dengan Yuru. Sudah kukatakan, lembah Raja Obat itu bukan apa-apa. Tidak perlu ditakuti. Adapun si Zhang Shenyi itu, di mataku, cuma tabib gadungan saja. Tabib gadungan. Ilmu pengobatanmu itu kan cuma mengandalkan mata ajaib itu, Lin Chen. Selain bisa berkelahi dan melukai orang, kamu bisa apa lagi? Kamu sanggup lawan seluruh lembah Raja Obat? Tentu saja bisa. Jangan bercanda. Yang bisa menyembuhkan penyakit cuma mata dewa emas itu. Kalau milikmu ini, cuma bisa tipu-tipu dan bikin masalah. Dia memang bisa menyembuhkan. Penyakitku kan sembuh berkat dia. Menyembuhkanmu itu cuma keberuntungannya. Intinya hari ini, kamu harus menikah dengan Zhang Shenyi. Iya, Kak. Gimana kalau kamu pertimbangkan baik-baik? Kalau orang lain, emang gak mungkin. Zhang Shenyi ini memang sangat bagus. Mas. Aku nggak ngomong sembarangan. Aku cuma saran, jangan marah. Aku kasih tahu, aku cuma mau menikah dengan Lin Chen. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Xiao. Lin Chen, ayo pergi. Kalau Zhang Shenyi ini memang hebat, kita harus lihat dulu. Lihat apa? Sudah kubilang, aku cuma mau menikah denganmu seumur hidup. Tapi aku pengen ketemu. Aku pengen lihat si Zhang Shenyi ini. Ekspresinya seperti apa kalau ketemu aku? Orang macam kamu, Zhang Shenyi pasti nggak peduli. Baik. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh Zhang Shenyi ini kalau ketemu aku. Langsung bakal berlutut minta maaf. Oke, kalau dia mau berlutut minta maaf padamu, aku bakal membungkuk 100 kali. Kalau dia nggak berlutut, kamu harus keluar dari keluarga Xiao dengan baik-baik. Putus hubungan dengan Yuru, dan jangan ganggu dia selamanya. Baik, sepakat. Lin Chen, Zhang Shenyi itu siapa? Masa dia mau berlutut padamu? Haha, dia pasti mau. Soalnya, dia sudah jadi muridku. Dia muridmu? Sayangnya, aku nggak kasih tahu kamu duluan. Hahaha, kamu dengar nggak? Katanya Zhang Shenyi itu muridnya. Kamu percaya nggak, sayang? Nak, kamu percaya? Ahahaha. Tentu nggak percaya. Zhang Shenyi itu keturunan ahli pengobatan. Kalau mau belajar pengobatan, langsung belajar sama keluarganya aja. Masih mau belajar darimu? Kalau orang lain bilang begitu, aku nggak percaya. Tapi kalau Master Sang yang bilang, nggak mungkin. Adik ipar, apa yang nggak mungkin? Wah, menantuku yang baik, akhirnya kau datang juga. Kami sudah nggak sabar nih. Sudah datang saja, ngapain bawa hadiah? Master Sang terlalu sopan, ngapain juga bawa hadiah? Master Sang. Panggil kakak ipar. Kakak ipar. Urusan kakak ipar nggak usah buru-buru. Soal aku sama kakakmu juga belum setuju kok. Kakakmu mana? Udah pulang belum? Udah pulang. Yuru kami ini. Begitu dengar ditaksir sama kamu, semalam aja nggak bisa tidur. Belum subuh udah lari ke sini nungguin kamu. Yuru, cepat sini hormati Master Zhang. Anak ini malu-malu. Memang benar-benar cantik alamiah. Lebih cantik dari fotonya. Sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Shifu, kamu kenapa di sini? Ini rumah mertuaku, aku mau jemput dia pulang. Ini bukan, Master Zhang. Dengar dulu penjelasanku. Rumah mertuamu? Jujur saja, hari ini aku datang buat lamaran. Nggak nyangka, ternyata kita jadi saudara ipar. Sama sepertimu, aku juga gak nyangka. Sama sepertiku, kamu bisa bandingin diri sama Master Zhang. Master Zhang, dengar penjelasanku. Sebenarnya, Awalnya mau beberapa hari lagi baru kenalin ke kalian. Sekarang malah bagus, saling tahu asal-usul, nggak perlu dikenalin lagi. Nggak tahu kamu nikahin yang mana? Adik atau kakaknya Yuru? Kok aku nggak tahu? Keluarga Xiao punya anak berapa lagi? Ini, sebenarnya. Keluarga Xiao cuma punya Yuru satu anak perempuan. Apa? Cuma Yuru satu-satunya? hahaha, Master Zhang, dengar penjelasanku. Sebenarnya waktu aku kenalin Yuru ke kamu, ada sedikit hal tentang Yuru.
Waktu itu aku lupa. Sebenarnya yang itu. Aku tahu. Kalian mau Yuru cerai. Lalu nikah lagi sama aku. Oh iya betul. Benar begitu. Kami sudah cari tahu jelas. Master Sang memang suka sama wanita yang sudah menikah. Haha. Wah, istri orangnya? Hobi Master Sang yang aneh itu. Memang beda ya haha. Zaman baru ide baru dong. Wanita yang sudah menikah lebih perhatian. Ya aku memang suami wanita bersuami, tapi bukan yang dia. Hah? Kenapa? Kamu tahu siapa dia? Tentu tahu, dia cuma orang buta yang gagal, buka klinik abal-abal, cuma tipu-tipu. Walaupun pakai kacamata. Tapi cari mati sendiri, berani lawan Pangeran Lembah Obat. Betul, Pangeran Lembah Obat siapa dia? Berani lawan dia. Kita pasti nggak mau Yuru ikut dia sengsara. Makanya mau nikahkan Yuru sama kamu. Iya, burung baik pilih pohon bagus. Lihat nih kakakku cantik alami. Sama Tabib Sang. Cocok banget pasangan surgawi, gimana? Jangan karena statusnya rendah. Lalu kamu meremehkan kakakku. Tabib Sang. Dengar nggak? Statusku sangat rendah. Jadi kamu sebagai muridku. Statusmu malah lebih rendah lagi. Wah kamu masih berani ngomong gitu, kamu. Tabib Sang, kamu tahu nggak? Si gagal berani ini tadi ngomong apa? Dia bilang kamu jadi muridnya, ketemu dia. Langsung bakal sujud sama dia. Betul, aku bilang begitu. Tapi mereka nggak percaya. Kita pasti nggak percaya. Tabib Sang siapa dia? Itu sejajar. Sama pangeran, dia mau jadi muridmu? Kamu nggak pantas ngasih sepatu aja. Cepat sujud, minta maaf sama Tabib Sang. Kamu udah lawan pangeran. Masih mau lawan Tabib Sang juga? Kamu pengen cepet mati ya? Bukan gitu. Lin Chen cuma salah omong. Cepat minta maaf. Kalau nggak cepat minta maaf sama Tabib Sang, walaupun Tabib Sang maafin kamu, kita nggak bakal lepasin kamu. Jangan lupa, ingat kamu pernah lawan pangeran. Kalau nggak dapat maaf Tabib Sang, kamu bakal hancur total. Minta maaf? Tanya aja dia. Dia berani terima nggak? Kamu hina Tabib Sang, masih nggak minta maaf. Sujud aja itu wajar. Ia harus sujud minta maaf. Murid, apakah benar kau ingin gurumu bersujud padamu? Guru, aku tahu salah. Aduh, Tabib Sang, pasti kau keliru. Bagaimana mungkin kau menyembahnya sebagai guru? Apa yang dia katakan tadi benar? Zhang Youke benar-benar muridnya? Dia cuma tabib kampung yang belajar sedikit ilmu pengobatan. Bagaimana dia pantas jadi gurumu? Diam, pengetahuanmu dangkal. Kalian tak tahu apa-apa tentang guruku. Sama sekali tak tahu. Guru, ini semua gara-gara mereka yang menghasut. Aku sama sekali tidak punya niat pada istri guru. Tidak ada niat sedikit pun. Lin Chen, dia benar-benar muridmu? Hei, kau yang jelaskan. Istri guru, aku benar-benar murid suami guru. Kalian berdua memang pasangan yang ditakdirkan. Aku tulus mendoakan kalian hidup bahagia sampai tua, cepat dapat momongan. Kupikir kau mau mengincar istri gurumu. Sudah mengaku salah, harus tahu konsekuensinya. Guru, ini 50 juta, maafkan aku kali ini. Kenapa kau kasih dia uang sebanyak itu? Apa aku minta uangmu? Apa gurumu ini orang yang serakah? Orang yang serakah? Tidak, bukan guru yang minta, ini pemberianku untuk guru. Istri guru, aku salah. Anggap saja ini amplop pernikahan untuk kalian. Lihat, karena dia sudah begitu, kita. Baik, karena istri gurumu yang bicara, urusan ini selesai. HMP. Terima kasih guru, terima kasih istri guru. Tapi guru, amplop ini harus diterima. Anak ini, sekadar basa-basi saja sudah cukup. Kok malah kasih 100 juta? Oh iya, memang 100 juta. Kalau bukan 100 juta, mana cukup untuk menunjukkan hormatku pada guru. Karena ini ketulusan muridku yang baik. Maka aku terima saja. Yuru. Ini ketulusan murid kita yang baik. Kita tak boleh mengecewakannya. HM. Memang murid yang baik. Terima kasih pujian istri guru. Habis Sang, kenapa kau kasih dia uang sebanyak itu? 100 juta. Kalau kau habiskan 10 juta untuk membunuhnya, sisanya untuk mas kawin, pasti kita bisa dapatkan Yuru untukmu. 10 juta mau bunuh dia? Kau tahu Wang Sihai dan puluhan anak buahnya, bagaimana matinya? Bukan tersambar petir, mayatnya hangus terbakar. Petir itu dia yang panggil. Apa? Bahkan bisa mengendalikan petir. Kalian bijaklah dengan pilihan sendiri. Keluarga Xiao, aku peringatkan kalian. Rasa hormatku kepada guru saya bagaikan sungai yang mengalir deras, tak pernah berhenti. Kalau kalian tidak menghormatinya, itu sama saja tidak menghormatiku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Ah guru, nyonya guru, tidak ada apa-apa, aku pergi dulu saja. Hei, pergilah. Terima kasih guru. Hahaha. Lin Chen, sebelumnya kami buta mata. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Xiao. Iya benar, menantu yang baik, menantu yang baik. Tapi sebelumnya, saat kamu menikah dengan Yuru,
Kamu tidak memberikan mahar. Bagaimana kalau 1 miliar ini untuk menebus maharnya saja? Hahaha. Masuk akal, mahar tidak boleh kurang, kan ipar laki-laki. Nanti kamu jadi ipar laki-lakiku yang sebenarnya. Hei, kembalikan padaku. Ini milikku. Mulai hari ini, aku dan keluarga Xiao kalian putus semua hubungan. Uang mahar pernikahan, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ayo, kita pergi. Kamu, Ipar, 1 miliar itu, 1 miliarku. aduh. Ah, iparku yang baik. Mulai sekarang, hanya kamu satu-satunya keluargaku yang kupunya. Bagaimana bisa? Kan masih ada bayi kita. Saudara muda, kemana kamu? Aku tadi mencarimu kemana-mana tidak ketemu. Aku pergi menemui Dewa Obat dulu. Kemudian pergi menemui kakak senior R. Dewa Obat dan kakak senior R tidak ada di kamar. Kemana mereka pergi? Apa kamu tahu? Mungkin mereka sudah tidur kali ya. Oh, iya. Terus apa yang kamu cari mereka untuk? Aku cari mereka untuk meminjam sesuatu. Apa yang kamu pinjam dari mereka? Mata. Saudara muda, apa yang kamu omongkan? Bagaimana bisa mata dipinjam sembarangan? Aku tahu kamu sedang sangat sedih sekarang. Tapi tenang saja, aku pasti akan membunuh Lin Chen untuk membalas dendam untukmu. Membunuhnya bisa membuat matiku pulih kembali? Meskipun tidak bisa membuat matamu pulih, tapi dia yang melukaimu, aku harus menghancurkannya. Aku sungguh iri dengan Lin Chen, punya seorang wanita yang rela menyerahkan segalanya untuk dia. Kalau kamu mau membunuhnya, maka bunuh aku dulu. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu, hah? Aku ingin kau melahirkan anak untukku, bawa dia pergi. Hubungannya dengan Xiao Yuru benar-benar mengagumkan. Kalau kamu, kakak senior, apakah kamu rela berkorban segalanya untukku? Kamu ragu. Aku tidak. Tidak, kamu ragu. Keraguanmu membuktikan kamu tidak mungkin. Perasaanmu padaku palsu. Bukan begitu. Memang. Kalau tidak, kamu tidak akan ragu sama sekali. Adik junior, aku mencintaimu, kamu tahu itu. Sejak pertama kali kamu masuk lembah Raja Obat, aku sudah mencintaimu. Untukmu? Aku berani mengkhianati sekte, menyembunyikan fakta bahwa kamu adalah putra suci palsu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar rela memberikan segalanya untukmu. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu memberikan matamu untukku? Kamu ingin mataku? Kamu ragu lagi. Aku? Kamu ragu untuk kedua kalinya. Kenapa? Adik junior, dengarkan penjelasanku. Lin Chen bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakiku. Kenapa ada orang yang rela tanpa ragu untuknya, sedangkan kamu justru ragu? Bukan begitu, adik junior, dengarkan aku. Aku tidak mendengar penjelasanmu. Aku hanya dengar kamu terus menipuku. Tentang perasaanku, Adik junior, aku tidak. aku tidak akan percaya padamu lagi. Kakak senior San, pergilah berkumpul dengan kakak senior R. Kenapa harus membunuhku? Kenapa? Karena aku ingin matamu. Aku mendapatkan sebuah metode rahasia. Cukup dengan menyuling mata Dewa Obat dan mata kakak senior Ermu bersama-sama. Aku bisa mendapatkan mata neraka yang jauh lebih kuat. Aku bahkan memberinya nama yang sangat indah, yaitu mata dewa. Adik junior, jangan lakukan ini. Ini akan membawamu ke jurang kehancuran. Jurang kehancuran pun tidak apa. Aku hanya ingin menjadi kuat. Aku hanya ingin kejayaan. Aku hanya ingin menjadi kuat. Aku ingin Lin Chen merangkak di bawah kakiku. Aku akan menginjaknya seumur hidupku. Adik junior, kamu benar-benar salah paham. Keraguanku yang pertama, bukan aku tidak mau mati untukmu, tapi aku sedang berpikir, jika aku tidak ada lagi, bagaimana kamu bisa merawat dirimu sendirian? Jika aku tidak ada, kakak senior perempuan sama sekali tidak akan membiarkanmu menjadi putra suci. Ini adalah kedua kalinya aku ragu, karena aku tahu rencanamu tidak akan berhasil sama sekali. Jika aku juga kehilangan mataku, bagaimana aku bisa melindungimu? Adik laki-laki kecil, jika kamu benar-benar membutuhkan mataku, maka ambil saja. Aku berharap kamu berhasil. Aku akan untukmu. Berdoa.
Semuanya itu palsu. Kamu pasti sedang berbohong padaku. Hanya Xiao Yuru dan Lin Chen yang nyata. Aku harus membunuh mereka. Ini mata KKR, bentuknya seperti leci. Ini mata kakak San, mata sipit. Ini mata langit ayahku. Ternyata sebesar ini. Aku akan kembali bisa melihat, hahaha. Ah, Lin Chen, kita lebih baik pergi dari sini saja. Cari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, mulai hidup baru. Semuanya di sini aku tidak ingin melihatnya lagi. Baiklah, pindah tempat untuk menyambut hidup baru. hahaha. Apa ini? Sepertinya kita tidak bisa pergi. Kenapa? Aku punya firasat. Penglihatan Wang Teng sudah pulih. Dan dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti akan mencariku. Kalau begitu kita harus lebih cepat lari. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya, kan? Masalah ini, aku harus menyelesaikannya dengannya sekali untuk selamanya. Kita pulang saja dulu, nanti kita bahas ketika sampai di sana. Adik R. San Mei. Ini aku. Adik laki-laki kecil. HMPH. Matamu. Ini disebut mata jahat. Dibentuk dari segala kejahatan di dunia, kekuatannya tidak terbatas. Lebih kuat dari mata kelima warna Lin Chen. Haha. Jauh lebih kuat. Karena kejahatan itu tak terbatas. Tentu saja. Aku bahkan memberinya nama yang sangat indah. Mata Dewa. Kakak senior, menurutmu nama ini indah? Dewa obat dan kedua kakak seniormu, semua itu ulahmu. Benar, memang aku. Kekuatan mata dewa terlalu dahsyat. Orang biasa tak sanggup menahannya, jadi aku memanggil mata mereka. Dan menyatukannya dalam peleburan. Kakak senior, bukankah aku sangat cerdas? Adik junior, kau adalah putra suci. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Apa aku masih putra suci? Bukankah kau sudah berencana untuk mencopotku? Dan mengangkat Lin Chen menjadi putra suci? Aku? Mana ada bagian dari Lin Chen yang bisa menandingiku? Mengapa kalian semua memihaknya? Apakah kami kurang baik padamu? Pernahkah Shifu merugikanmu? Shifu. Apakah Shifu baik padaku dulu? Dia hanya mengincar mata emas dewaku. Kalau bukan karena mata emas dewa, akankah dia memperlakukanku seperti ini? Wang Teng, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Hahaha. Mengapa harus diselamatkan? Apakah jatuh ke dalam kejahatan itu buruk? Oh. Kau pasti sangat ingin tahu. Apakah mata emas dewaku ini asli atau tidak? Hahaha, benar, seperti yang kau duga. Mata emas dewaku ini palsu. Aku mengoreknya dari mata Lin Chen, lalu memasangnya ke mataku. Hahaha, jadi dialah adik junior sejati kalian. Seharusnya sudah terpikir dari dulu. Kakak senior, kau belum memberitahuku. Apakah nama mata dewaku ini bagus? Kau suka? Tidak terlalu. Kakak senior, bagaimana kekuatan mata dewaku ini? Sangat dahsyat, bukan? Kau pasti sangat ingin tahu. Apa sebenarnya keunikan dari mata dewaku ini? Biarkan aku memberitahumu perlahan. Hahaha. Wang Teng, apa yang hendak kau lakukan? Mata dewa ini memiliki satu keunikan. Bisa melihat tembus, ya. Tubuhmu benar-benar bagus. Setiap kali aku tak tahan untuk mengintip. Setiap kali melihat, aku tak bisa berhenti. Wang Teng, kau iblis.
Sekarang, tubuhmu semakin sempurna, membuatku semakin tak bisa berhenti. Mata dewa ini punya fungsi khusus kedua, yaitu bisa melihat hati orang. Kau sendiri tak tahu sebenarnya kau sudah menyukai Lin Chen. Ini hanya pemikiran paling tulus yang tersembunyi di lubuk hatimu. Kau tak sadar saja, jadi aku sangat marah. Sangat geram. Mengapa yang kau sukai bukan aku? Karena kau tak pantas. Kau sama sekali tak bisa menandinginya. Apa yang tak bisa kudapat, akan kuhancurkan. Tenang, aku akan segera mengirimnya ke sini. Berkumpul dengan kalian. Kakak seperguruan, bagaimana kekuatan mata dewaku? Lin Chen akan membunuhmu. Kalau begitu biar aku bunuh dulu kau. Ah, HMPH. Pasti pergi cari Lin Chen. Bagus juga. Kalau begitu aku akan bunuh kalian. Semua sekaligus. Lin Chen, aku merasa gelisah. Seperti ada masalah, lebih baik kita cepat pergi. Ah, tak bisa pergi, dia datang. Lin Chen tidak baik. Wang Teng membunuh dua kakak seperguruannya dan ayah kandungnya, yaitu Raja Obat Wang Feng. Menggunakan mata mereka untuk membuat sepasang mata neraka. Kekuatannya mengerikan, hanya kau yang bisa mengatasinya. Mata neraka. Nama yang menyeramkan, Lin Chen. Kita harus cepat. Kakak seperguruan, aku memang tak salah tebak. Kau memang datang cari Lin Chen. Bagus juga. Kalau begitu biarkan semuanya berakhir hari ini. Lin Chen, lihatlah. Inilah kekuatan mata dewa milikku. Oh, kau pasti sudah tahu, mata dewa ini kudapatkan dengan mengorbankan mata kedua kakak seperguruanku. Dan mata ayah kandungku sendiri. Sungguh luar biasa manfaatnya. Dalam hal teknik mencongkel mata, aku nomor 1 di dunia. Bahkan orang terdekat pun bisa kusakiti. Kau benar-benar iblis. Bukankah semua ini kau yang memaksaku? Kau yang menghancurkan mata emas dewaku, hingga membuatku sampai di titik ini. Watak aslimu memang jahat. Tapi kau malah menyalahkan orang lain. Kau benar-benar tak terselamatkan. Jika kau tak mati, surga dan bumi tak akan memaafkan. Masih ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan itu. Cukup omong kosong. Terima seranganku. Mata Dewa Pelangi. Hahaha, cuma tampilan saja. Mata Dewa Pelangi. Lin Chen. HM. Lin Chen, bagaimana kekuatan mata neraka milikku? Haha. Biasa saja. Lin Chen, cepat pergi. Aku yang menahannya. Kakak, kau berani membuatku cemburu? Akibatnya sangat serius. Sepanjang hidupmu, hanya akan merasakan cemburu. Kalau begitu, ku bawa kalian ke neraka untuk menjadi sepasang kekasih malang. Mata Dewa Pelangi. Mengapa? Mata nerakaku tak bisa mengalahkan mata dewa pelangimu? Karena
Kejahatan tak akan pernah menang atas kebaikan. Tidak mungkin. Di dunia ini, yang banyak adalah kejahatan dan kegelapan. Yang paling sedikit adalah cahaya dan keadilan. Jadi mata Dewa Nerakaku tak mungkin kalah darimu. Mungkin aku belum cukup jahat. Asalkan aku cukup jahat, aku pasti bisa mengalahkanmu. Ah. Lin Chen, aku suka kamu. Asalkan kamu menikah denganku, aset keluarga Wang yang bernilai ratusan miliar akan menjadi milikmu. Nona Wang, kamu cantik, tapi aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Tidak boleh, kamu harus menikahiku, Lin Chen. Kamu adalah putra suci Lembah Raja Obat, aku sebagai putri suci harus menikahi putra suci, ini adalah aturan leluhur Lembah Raja Obat. Kamu tidak boleh melanggarnya. Suamiku. Baru beberapa hari ini, kok sudah sebesar ini? Aku rasa bayiku agak tidak enak badan. Bawa aku ke rumah sakit, dong. HMTH. Baiklah. Perutmu kok jadi sebesar ini? Karena ini masuk. Hahaha. Lici, Ha,